menentukan Hmm, jalur spesialisasi itu adalah eh, itu pilihan seumur hidup ya. Jadi iya. jangan sampai nanti apa yang diambil ternyata nggak sesuai sama passion yang kita jalani gitu. Itu yang Hmm, pertama. Yang kedua, nggak mesti juga seorang itu harus klinisi gitu. Beberapa teman-teman malah karirnya ada yang tadi disebutkan ya, ada militer, ada apa namanya, bahkan ada sekarang yang baru ya, jadi selain eh, jalur-jalur atau PNS atau militer juga ada sekarang ini nih, sekolah untuk apa sebagai surveyor rumah sakit. Nah itu lagi ngetren oh juga iya. sekarang. Heeh. Hmm. Duitnya lumayan juga itu dokter. Nah, betul. Gitu. Kenapa akhirnya mirip spesialis? Memang dari kuliah memang sudah punya cita-cita. Karena waktu kuliah kan kita tahu nih, kan dulu itu saya waktu 2008 itu pembelajaran sistem blok itu masih belum, istilahnya sudah belum, masih belum jadi ya. Jadi masih Heeh. sering berubah bloknya gitu. Heeh. Mungkin dari mulai kuliah sudah mulai ada ketertarikan nih. Wah, ini saya kayaknya seneng nih sama pelajaran. Misalnya dulu saya ada namanya blok endokrin, ya, blok Heeh. endokrin, kemudian blok respirasi, blok digestif atau pencernaan. Nah itu saya rasa waktu itu memang selama kuliah lebih enak untuk menerima materi-materi tersebut gitu. Dan nilainya pun juga Hmm. cukup baik. Jadi saya rasa wah Ah, ini iya, iya. ya seperti itu Kesempatan. ya. Iya, Memanfaatkan itu. passion ya dokter Iya, intinya. Mas Passion. Ah, Kemudian pas koas lebih tajam lagi pilihan kita karena waktu koas kan sudah tambah wah tahun nih aktivitasnya ah, gimana ya itu ditambah iya, iya. waktu internship jumlah kasus kita yang ditangani misalnya nah ini juga nanti nambah wawasan kita dan juga nambah bagaimana nih keinginan kita apa lanjut apa enggak ya gitu sih. Jadi Oh mulai awalnya gitu. emang seperti itu. Jadi emang dari dulu nih tertariknya ke internal ya dokter ya, ke penyakit dalam. Ya eh, seseorang itu kalau suka sama sesuatu subjek itu sebenarnya nggak cuma semata-mata karena mungkin suka sama pelajarannya atau bisa menerima materi dengan baik, tapi juga kadang-kadang ada yang menginfluence ya. Jadi kalau ada yang Oh ya dok. menginfluence itu, nah betul. Kadang-kadang kita butuh sosok ini yang menginfluence gitu. Iya. Orang bilang Ternyata tuh mentor tuh penting. ya betul. Jadi itu. Kalau saya pribadi memang jujur waktu itu influence saya yang pertama kali saat kuliah itu adalah dekan kita sekarang, Dokter Medi. Dokter Medi. Iya, Oh, dulu hebat kan dekannya hebat. belum Dokter Medi, masih Dokter Irma Nggih, dulu. masih dokter Irwan. Waktu saya, jadi beliau ngajar dan memang ngajarnya beliau kan, wah, subhanallah emang enak ya. Jadi Nggih, dan saya juga tambah sama materi-materi juga bisa menerima. Jadi itu akhirnya dari situ. Jadi kadang-kadang kita nggak cuma cukup kuat ya, kadang-kadang kita pengen sesuatu, ternyata yang menginfluence kita nggak ada, yang nggak ada yang ngasih contoh. Kadang-kadang juga bisa ini nih, jadi terombang ambing goyah. gitu. Ya, Ah, goyah. bener bener bener. Makanya itu dok, saya tuh juga pengalaman kalau misalnya punya, ini seperti saya ngobrol sama dokter nih, jadi kan ada kayak contoh gitu loh dok, alumni kita nih ada nih yang BPJS internal nih, mau gimana nih caranya ke situ, jadi harapannya tuh informasinya juga lebih banyak yang saya dapatkan di situ. Teman-teman mungkin juga yang join sudah 106 dok sekarang, jadi kayaknya juga Wah, apa ya, berkeinginan yang sama gitu dok. Terus kenapa harus UNS dok? Kenapa kok nggak UNER kah, UGM kah gitu dok? Mungkin dok. oke. Jadi memang untuk memilih wahana pendidikan itu eh, tidak sama dengan pada saat kita memilih kuliah saat S1 kedokteran. Jadi kalau untuk memilih Mm, studi pada saat kita akan menjalani sebagai spesialis, itu memang yang diperhatikan atau dipertimbangkan itu banyak. Salah satunya, misalnya contoh kita masih sendiri atau sudah punya pasangan, itu yang ya, pertama. Atau kita sudah punya momongan atau punya anak, nah itu kan juga pertimbangan. Di kota mana kita nanti akan melanjutkan studi itu harus dipertimbangkan. Jadi transport, kemudian biaya hidup di sana. Jangan lupa juga kultur ya. Kultur ini harus iya, dipersiapkan karena kalau misalnya kita misalnya biasa kuliah di Jawa Timur, ternyata kuliah di Jawa Tengah, kemudian apalagi pendidikan spesialis itu kan terkenal dengan yang namanya unggah-ungguh atau promo.
Nah, itu kalau biasa Jawa Timuran ini bahaya nih kalau dibawa-bawa ya. Kalau Jawa Tengah, nah gitu ya. Itu yang pertama. Jadi yang kita perhatikan sebenarnya dari sisi keluarga kita dulu. Nah, itu dulu. Nah, kemudian baru kita searching. Jadi searching literatur. Misalnya kita memang kira-kira yang dekat sama kita daerah mana nih? Nah, itu baru. Kalau saya pribadi dulu waktu ke UNS memang studi tour dulu memang sebelum sekolah. Jadi saya ke UNER, ke Brawijaya, ke UGM, terakhir ke UNS karena saya nggak mau jauh-jauh dari Jawa Timur awalnya. Nah, kemudian kita lihat timeline-nya. Saya lihat timeline-nya waktu itu. Jadi pada saat saya memutuskan untuk sekolah, itu memang timeline-nya tepat. Jadi memang pada saat itu adalah di paruh kedua atau di periode kedua. Nah, saya akan lihat di situ. Yang buka waktu itu yang tidak bentrokan, jadi memang beberapa universitas itu ada yang membuka program studinya itu berbarengan dengan universitas lain. Nah, itu kita nggak bisa milih untuk bareng gitu ya. Nah, Nggak namanya kan mau dapet buangan lah. ya betul. Nggak mau dapat istilahnya gitu, maunya bareng semua gitu. Nah, kita harus petakan dulu. Jadi pada saat itu yang buka di saat yang tidak bersamaan adalah yang satu Brawijaya itu barengan dengan UGM dan kurang lebih juga sama dengan UNER. Itu kurang lebih sama pas waktunya membuka prodi. Nah, karena saya memang awalnya dari setelah jalan-jalan studi ya, lihat ternyata memang UNS ini baik dan kultur kotanya kurang lebih kayak Malang, jadi nyaman, masyarakatnya juga enak, kemudian biaya hidup murah sekali, lebih murah daripada Malang, ya, untuk di Solo. Kemudian saya lihat ternyata memang Brawijaya dan UNS tidak bareng bukanya. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk daftar di dua tempat. Harus jadi ya disesuaikan ya dok. Berarti kita nanti bikin timeline kira-kira yang sesuai dengan timeline kita sendiri itu kapan, yang mana. Kemudian dilihat ya biaya hidup, keluarga yang paling penting. Jadi itulah alasannya kenapa UNS. Nah dok, kalau untuk masuk ke UNS sendiri nih, gimana sih dok alurnya, tahapannya? Maksudnya apa aja, tes-tesnya apa aja, kemudian apakah dia sistemnya kayak drop out, jadi kayak tes pertama nggak lulus langsung nggak ngelanjutin selanjutnya, atau yang terus semua sampai wawancara baru pengumuman, gitu alurnya lah intinya. Ya, jadi memang kalau untuk penerimaan itu hampir sama dengan universitas yang lain ya. Ada tahapan. Jadi tahap pertama adalah pemberkasan dulu memang. Jadi berkas ikuti saja apa yang memang diperlukan di website. Jadi di website masing-masing universitas atau prodi itu ada menyertakan syarat-syarat, kemudian kualifikasinya apa aja yang diperlukan, itu kita kumpulkan dan kita lengkapi dulu. Jadi memang berkas-berkas dulu yang pertama. Kemudian setelah lolos verifikasi berkas, maka kita akan masuk ke tahap 1. Nah, tahap 1 ini yang dilaksanakan rata-rata hampir sama. Jadi yang pertama adalah TPA dulu, ya, kemudian TOEFL, kemudian nanti dengan tambahan yang lain-lain. Contoh misalnya TOEFL dengan psikotes, contoh. Nah, itu disendirikan dengan TPA, kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang cuma 2, jadi cuma TPA dan TOEFL saja. Itu ya. Dan di universitas itu ada yang TPA-nya itu boleh menyertakan dari luar. Ada juga yang ikut di dalam. Jadi memang tesnya sesuai sama yang di program sama universitasnya. Itu tahap 1. Kemudian kalau udah lulus tahap 1, jadi berlanjut ke tahap 2. Nah, tahap 2 itu nanti lebih spesifik. Biasanya tahap 2 diserahkan ke prodinya masing-masing. Jadi kalau misalnya prodinya memang butuh tes tulis atau wawancara sama tes kesehatan, nah nanti di tahap 2. Jadi tahap pertama dinyatakan lulus, baru boleh masuk registrasi ke tahap 2. Nah, tahap 2 itu nanti penentuan. Penentuan terakhir pengumuman. Oh iya, betul. Berarti ada 2 tahap ya dok, TP. Kalau di UNS sendiri tuh TPA-nya dari dalam UNS atau dari luar bisa dok kalau dari TPA-nya?
Kalau UNS sendiri itu pilihannya boleh. Jadi kalau memang kita sudah punya TPA Bappenas, itu boleh disertakan atau TOEFL-nya yang sifatnya IBT ya, jadi Internet Based Test ya, itu bisa disertakan. Kalau memang kita sudah punya dua hal itu, dua TPA atau TOEFL yang sesuai kualifikasi dari luar yang memang diakui secara nasional, itu dari UNS boleh. Jadi otomatis akan lolos ke tahap 2 otomatis. Nah, itu kalau saya sendiri kemarin, saya sebenarnya sudah ikut TPA Bappenas, sudah ikut TOEFL yang IBT pun juga sudah ikut. Cuman memang saya tetap ikut ini yang lokal dari UNS. Oh, Ya, lokal dari jadi UNS. tapi ada ya dok yang dari luar terus apa ya, mencukupi lah nilainya terus langsung naik gitu. Ini Ada. langsung ke tahap 2. Bisa. Oh, Ada. buat teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan loh. Mungkin ingin menambahkan warna di sharing-sharing malam ini. Suaranya kan berbeda dengan suara saya dan Dr. Reski. Silahkan mungkin Umar Talib dok, dipersilahkan. Ini Umar Talib ini teman saya dok 2013. Di Umar nih, kayaknya aku ngerti nih. Iya. Silakan Umar, di unmute boleh. Assalamualaikum dok, mau tanya dok. Waalaikumsalam. Gimana Umar kabarnya? Ya, sehat dok, sehat dok Rizky. Iya. Dok mau tanya dok, Ya, dalam gimana? menentukan dok spesialis itu yang diutamakan itu, apakah kan dokter kan tadi kan bilang dokter tuh dari dulu udah seneng dan minat sama internal ya dok. Nah, tapi kan dalam masuk spesialis kan peluang itu kan macam-macam ya dok. Nah, yang didahulukan tuh mana dok? Apakah bila perlu yang penting harus internal bagaimanapun caranya, atau kalau misal ada bisa masuk pendidikan spesialis tapi bukan sesuai minat kita, tapi nanti minat kita mengikuti setelah itu bagaimana dok? Antara dua hal itu loh dok. Ya, jadi memang itu yang akan terjadi juga sebenarnya pada saat nanti misalnya teman-teman sudah pada terjun ya, jadi sudah pada kerja contohnya, apalagi yang kerjanya di rumah sakit. Nah itu soalnya rumah sakit itu seringkali juga punya kasih posisi atau lowongan yang punya peluang, ngasih peluang untuk sekolah. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah pentingnya seperti ini, kalau saya boleh kasih saran, jadi kita harus misalnya kita punya keinginan itu kita harus ngasih misalnya 5 besar, nah atau 3 besar. Misalnya nomor 1 nih saya mau ngejarnya bisa penyakit dalam, nomor 2-nya contoh bedah, nomor 3-nya contoh misalnya neurologi atau saraf. Nah itu kita harus ini dulu, jadi kita bikin semacam peringkat lah untuk diri kita sendiri, kira-kira kita mau ngejar yang mana. Kemudian saat kerja kita juga harus bisa lihat nih kira-kira peluangnya bagaimana. Kadang-kadang kalau misalnya dia sudah, misalnya contoh teman-teman ada yang PNS, kalau teman-teman PNS kan sudah penempatannya fix tuh di situ. Nah nanti kan tinggal lihat kebutuhan di rumah sakit bagaimana. Kadang-kadang peluang sekolah itu ditawarkan. Misalnya ternyata rumah sakitnya ini butuh, misalnya saya maunya penyakit dalam. Ternyata slot penyakit dalam di rumah sakit saya yang memang sudah terikat kerja di sana itu sudah penuh. Ternyata slotnya yang kosong butuhnya bedah. Nah itu. Oke, sekarang kalau butuhnya bedah bagaimana? Kembali ke kita. Masuk nggak kira-kira ke peringkat yang kita buat sendiri untuk diri kita? Nah, kemudian sambil kita ukur nih, kira-kira kita kalau bedah, ini mampu nggak? Keluarga gimana? Tanya. Itu kalau yang jalur kerjanya sudah jelas. Ada juga yang memang sifatnya kerjanya itu BLUD atau kerjanya kontrak, kan bebas nih. Nah, kalau bebas, kita harus perhitungkan kira-kira nanti kita mau berkarir di mana kalau sudah selesai. Kira-kira. Makanya kita butuh juga nanti, misalnya kita, oh ternyata saya sementara cari pengalaman di Malang deh, misalnya. Tapi ternyata saya mau kerjanya contoh, misalnya saya mau kerja di Banyuwangi, contoh. Nah, kira-kira kalau saya mau kerja di Banyuwangi, kita mapping, kita kasih pemetaan dulu. Kira-kira di Banyuwangi kalau saya sekolah ini, nanti saya punya peluang nggak? Kira-kira 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Nanti kita belajar nih untuk bisa memprediksi kondisi gitu ya. Gitu. Juga kita perhatikan kayak gitu. Sama kalau kita misalnya bukan pekerja tetap, bukan PNS atau bukan perusahaan,
atau bukan kiriman, misalnya kiriman dari institusi, kita harus mempertimbangkan juga masalah pembiayaan. Nah, itu penting pertimbangannya. Jadi memang yang prodi yang 4 besar, memang pembiayaannya akan lebih mahal daripada yang bukan 4 besar. Itu pertimbangan kita sendiri. Makanya juga nanti kalau kita sebagai orang yang tidak terikat kontrak, saya sarannya itu harus benar-benar bulat dari keluarga dulu. Keluarga bulat dulu. Nah, gitu. Ya, baru nanti kalau sudah keluarga bulat nih, baik, apalagi kalau sudah menikah nih, pihak kita, orang tua kita sama orang tua pasangan, klop nih. Kalau sudah klop, insya Allah nggak ada masalah. Mau ambil mana aja. Oke, terima kasih banyak dok. Berarti intinya dibuat peringkat dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain juga tetap dilakukan ya dok. Ya, itu kalau saya saran gitu. Jadi memang kalau mau sekolah, nggak boleh kita keputusan instan ya, nggak boleh. Karena itu jangka panjang. Gitu. Oke, terima kasih banyak dokter Ya, Rizky. sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Umar. Baik, selanjutnya dok ada Nur Sofiana, silahkan. Ini bertanya, silahkan di-unmute. Halo Sofia. Silahkan mungkin. Oh iya, berarti Mbak Sofi ini mau dibacakan dok, boleh ya dok ya? Ya. Apa rekomendasi memang punya nilai berat untuk diterima PPDS dok? Nah, ini dok biasanya menjadi momok orang-orang nih. Saya Oke. bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Rekomendasi dari mana gitu dok? Ya. Oke, ini sudah memang hal yang akan sering ditanya, terutama kalau misalnya kita mau sekolah PPDS ya, atau residen. Jadi memang pertama rekomendasi itu kita universitas yang kita tuju itu kita harus cari tahu dulu sebenarnya. Sebenarnya universitas ini yang menitik beratkannya apa? Titik beratnya apa? Apakah dia memang sifatnya ke akademik, nilai pada saat tes, ataukah memang dia punya site, jadi punya sisi yang memang cenderung untuk menerima titipan. Jadi itu memang ada beberapa yang seperti itu. Kalau pengalaman saya di UNS itu kan saya nggak punya keluarga nih di UNS di Solo, istilahnya nggak punya keluarga nih, benar-benar perantauan ya. Jadi di UNS itu memang saya cari info, memang kalau dari prodinya penyakit dalam itu memang rekomendasi itu memang nggak terlalu diperhitungkan kebetulan. Kita kebetulan jadi memang kita lebih condong ke akademik. Jadi nanti bersaingnya memang di akademik dan nilai tambahnya adalah kita kalau punya keahlian non akademik. Sebenarnya itu sebenarnya rekomendasi itu pelengkap aja sebenarnya. Kalau misalnya kita secara akademik atau nilai secara di tes tahap 2 itu baik, kemudian pada saat wawancara kita mampu menunjukkan kita mempunyai soft skill lain selain akademik. Itu sebenarnya nilai tambah yang sangat besar sebenarnya. Terakhir itu baru rekomendasi biasanya. Nah, rekomendasi yang berbobot itu rekomendasi yang seperti apa? Jadi yang pertama adalah rekomendasi kalau universitas itu punya relasi di universitas yang kita sebelumnya. Misalnya contoh, prof tertentu di universitas mana itu dia ternyata punya relasi dengan universitas kita misalnya. Nah, itu mungkin bobotnya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasi itu adalah tempat kembali sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau kita bisa memastikan tempat kembali kita itu jelas, misalnya contoh, kalau saya pribadi waktu itu saya minta rekomendasi pertama dari Dr. Medi sebagai dekan. Itu yang pertama, karena beliau kan juga internis, saya mau kalau penyakit dalam itu yang pertama. Yang kedua, karena saya memutuskan bahwa rencananya nih, kalau misalnya memang saya diterima, saya mau ngabdi ke daerah setelah lulus. Jadi saya harus minta paling enggak ada tokoh atau pejabat setempat atau kepala daerah setempat untuk bisa ngasihkan saya rekomendasi, karena nanti tidak akan membingungkan institusi bahwa ini nanti penempatannya bakal di mana. Nah, itu penting sekali. Kalau PNS atau memang kiriman rumah sakit lebih enak lagi. Pasti rekomendasinya lebih berat itu. Karena
otomatis tidak akan membebani penempatan pada saat lulus. Karena kita tahu spesialis itu kalau di daerah itu kan diatur sama kolegiumnya masing-masing. Itu seringkali ada jatah. Jadi misalnya di Malang contoh, internetnya berapa? Sudah sekian gitu. Nah, jadi bedahnya berapa orang? Sekian. Nanti kalau masih ada tenaga aktif di daerah itu, kolegiumnya tidak akan ngasih rekomendasi untuk kita pakai di situ. Nah, jadi itulah pentingnya. Kenapa kalau tempat kembali itu nanti justru bobotnya bisa lebih berat daripada cuma rekomendasi dari antar sejawat. Gitu. Sejawat, iya dok. Ya. Berarti dokter dulu itu rekomendasinya dari dua itu ya dok ya? Dari Ya, dokter betul. medi dan dari daerah. Berarti saya mau nambahin dok pertanyaan Mbak Sofi. Berarti ada perjanjian kayak lama mengabdi gitu ya dok setelahnya? Kan ada tempat kerja kembali nih. Oke. Jadi untuk perjanjian lama mengabdi sebenarnya tergantung syarat pada saat kita itu minta rekomendasi. Kalau misalnya syarat rekomendasi itu menyertakan biasanya minta tempat kembali misalnya berapa tahun kayak gitu kontrak ya, itu biasanya adalah rekomendasi yang juga menyertakan beasiswa. Bisa suka aja seperti itu. Jadi kalau rekomendasi Iya, itu iya, iya. memberikan biaya untuk pendidikan kita, biasanya akan ada syarat. Salah satunya harus Oh iya dok. ada pengabdian sekian tahun seperti itu. Tapi kalau rekomendasinya tidak bersifat mengikat, itu sebenarnya nggak ada syarat apa-apa. Oh iya. Ibaratnya kalau mandiri kita sebenarnya nggak terikat lah, cuma ada Betul. tempat kembalinya itu. Ya. Baik dok. Terima kasih dok. Selanjutnya ada Adit. Silahkan Adit di-unmute, mungkin ingin bertanya Adit. Adit. Adit mau dibacakan kah? Mungkin bisa ngobrol langsung sama dokternya kan lebih enak. Oke, sepertinya Adit mau dibacakan saja dok ini dok. Semuanya pada diam dok. Baik, pertanyaannya Ibu, apakah nilai stase internal koas juga menentukan tolak ukur penilaian dok? Oke, itu sebenarnya sih kalau nilai di transkrip itu sebenarnya nggak ngaruh sih sebenarnya. Yang penting itu kan syarat IPK sebenarnya kalau mau sekolah. Syarat IPK, kemudian hasil tes kita, tes tulis terutama biasanya tes tahap 2 ya, di beberapa universitas itu tes tahap 2-nya, di mana tes itu memang dari prodinya, itu kemudian yang terakhir adalah beberapa pelatihan atau sertifikat wajib yang kita ikuti gitu. Jadi kalau nilai transkrip saat kelas sih nggak ngaruh kalau itu Nggak kalau ngaruh ya? pengalaman saya. Iya, nggak ngaruh. Iya. Baik. Terus pertanyaan kedua dok, apakah sebelum PPDS kita harus pernah publish satu jurnal agar memiliki nilai tambah? Jadi terkait dengan banyak yang bilang kan dok, kalau mau sekolah nih harus banyak penelitian, harus bikin paper-paper gitu. Bagaimana dok? Ya, untuk paper sendiri atau publikasi ilmiah itu memang hampir semua universitas itu menyertakan syarat ya. Jadi memang kita sebenarnya bahkan pendaftaran awal pun itu pada jadi pada saat mengisi data di website pun kita sudah ada kolom di situ untuk menulis riwayat penulisan ilmiah kita apa saja. Contoh waktu saya daftar di UNS itu sudah ada kolom bahkan di awal pendaftaran. Jadi daftar awal di web itu sudah ada. Jadi kita menyertakan di situ. Jadi itu yang pertama memang akan ada nilai plus terutama karena nanti pada saat kita presiden atau WPDS itu nanti akan ada syarat ilmiah di mana kita harus membuat atau mengupload jurnal untuk diterbitkan seperti itu. Pasti tinggi nilainya gitu. Ya dok, ya dok. Ya, bagaimana Adit? Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Adit? Sudah puas dengan jawabannya, Adit? Nah, dok, terus paper atau penelitiannya itu berarti yang harus ada hubungannya ya, dok, dengan ininya, prodi yang akan kita masuki gitu. Jadi, kalau
paper kita sebelumnya itu sebenarnya nggak mesti berhubungan dengan apa yang akan kita ambil sebenarnya itu. Jadi nggak mesti berhubungan. Tapi yang menentukan adalah nanti pada saat, seringkali juga pada saat wawancara akan ditanya kira-kira nanti kamu saat sekolah itu idemu buat apa, penelitian apa, itu yang ditanya. Nah itu sebenarnya yang penting nanti. Betul. Ya, itu sebenarnya yang penting nanti. Kalau penelitian sudah kita lakukan terdahulu, sudah pernah publish, itu kan nilai plus memang masuk tuh. Cuma nanti yang lebih menentukan lagi adalah ide kita pada saat kita nanti sekolah. Kita kira-kira mau meneliti tentang apa. Nah, itu yang sesuai dengan prodi yang kita ambil. Oke. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya ada lagi dari Mbak Saidah dok, Dokter Saidah, silahkan. Dokter Saidah di-unmute. Selamat malam dokter. Ya, halo, selamat malam. Ya. Terima kasih kesempatannya Rika. Ini mau tanya dok, kan misalnya kalau dokter tahap 2 biasanya itu ada tes wawancaranya dok. Itu pertanyaannya apa aja ya dok? Oke. Wah, ini menarik nih. Jadi ini menarik. Ini memang pertanyaan menarik ini. Jadi menarik karena apa? Tahap 2 itu terutama kalau wawancara itu setiap orang atau setiap individu yang mendaftar itu experience-nya akan beda-beda. Itu yang pertama. Ya. Karena apa? Pada saat kita masuk ke tempat wawancara, maka sebenarnya memang ada template pertanyaan yang wajib yang biasanya akan ditanya oleh penanya atau oleh staff atau konsulennya di sana. Jadi yang pertama biasanya dia akan nanya latar belakang kita. Itu. Kemudian aktivitas kita selain aktivitas akademik apa saja, itu akan ditanya. Karena namanya residen itu pada saat kita masuk pendidikan itu sebenarnya yang dituntut bukan hanya kemampuan akademik, tapi juga kemampuan non akademik. Gitu. Contoh misalnya kamu dulu bisa nyanyi atau bisa main band atau bisa olahraga, tenis atau main sepak bola. Nah itu sangat besar itu nilainya. Terutama nanti kalau misalnya kita mau daftar ke universitas yang memang kita sudah cari tahu nih, misalnya contoh kalau di UNS itu yang jadi andalan misalnya sepak bola. Jadi kalau misalnya yang cowok-cowok daftar, kalau bisa main sepak bola itu bagus, biasanya nilainya plus ya. Sama musik biasanya, karena kalau di UNS itu kan ada konsulennya itu dulu jebolan api ya. Mantap dok. Yang pernah ingat dulu, nah itu jadi konsulen di sana itu penyakit dalam. Jadi siapa dok? Kalau pernah ingat nggak namanya Yongki Api? Oh Yongki. Nah itu sekarang konsulen saya di sana ya. Nah itu. Jadi karena kalau saya dulu kan memang latar belakangnya waktu di kampus kan ROM dulu memang di band. Jadi bisa, nah jadi bisa masuk itu ya. Kemudian nanti biasanya akan ditanya kasus. Nah ini pertanyaan kasus nih. Jadi kamu akan dikasih case kayak skenario, ya. Kamu harus ngapain. Nah gitu. Sama nanti terakhir kadang-kadang ada pertanyaan bonus. Pertanyaan bonus ini macam-macam tiap orang. Ada yang misalnya minta, tolong kamu ngomong pakai bahasa Inggris. Ceritakan diri kamu pakai bahasa Inggris. Ada. Ya, ada juga yang disuruh ngaji. Ayo. Ada, ya, ada yang disuruh ngaji. Jadi kamu harus siap tuh. Pokoknya pertanyaan yang tidak terprediksi harus bisa jawab dengan siap. Gitu, ya. Sama biasanya pertanyaannya lagi adalah biasanya yang bisa menggoyah. Contoh nih, saya pengalaman pribadi waktu wawancara di UNS. Konsulennya akan tanya, karena waktu itu saya menyertakan beberapa sertifikat pelatihan akreditasi rumah sakit. Jadi dari KARS, waktu itu sertifikatnya ada sekitar 4 saya sertakan. Stafnya atau konsulennya akan tanya, lah dokter kan ini punya sertifikat rumah sakit banyak, kenapa nggak sekolah S2 saja? Itu contoh pertanyaannya. Harus pintar kita menjawab. Kan digoyah tuh. Iya. Kan digoyah tuh jadinya. Gimana tuh cara jawabnya kan? Jadi kita harus benar siap tuh kayak gitu. Karena sertifikat, seperti yang saya bilang tadi, pernah saya bilang sebelumnya, sertifikat di luar akademik itu sangat dihargai pada saat di
residen. Karena itu kita sebenarnya nanti pada saat persiapan jangan cuma ngejar pelatihan atau seminar-seminar yang memang di bidang kita. Karena pelamar lain juga akan melakukan hal yang sama. Jadi sama aja sertifikat nanti kamu, ya. Gitu. Jadi nanti yang bikin pembeda adalah apa nilai tambahmu, nilai plusmu apa. Selain kamu akademik, kamu pintar apa. Itu sangat dihargai. Jadi malah nilaimu mungkin sama, tapi keahlianmu di bidang lain lebih banyak dari pelamar yang lain. Itu bisa jadi jalanmu malah diterima gara-gara itu. Gitu. Ya. Ya. Boleh nanya lagi nggak, Dok? Boleh. Santai aja kita, ya kan? Mau 3 jam juga nggak apa-apa. Izin ya, Momot ya. Nanya lagi nih, Dok. Misalnya sekarang lagi magang nih, misalnya di departemen yang diminatin. Itu ada nilai plusnya nggak, Dok? Atau mungkin kalau pengalaman magang sih kayaknya banyak info aja tentang kegiatan PPDS apa aja sehari-hari. Kira-kira kalau magang kayak gini ada nilai plusnya juga nggak, Dok? Tentunya kalau magang itu jelas nilainya akan banyak ya. Terutama karena apa? Ya pertama kita akan punya relasi, itu penting ya. Jadi relasi. Jadi sebenarnya magang itu kalau kita punya relasi di tempat kita magang dengan staf-stafnya yang terkait atau konsulennya, itu jelas akan memperbesar peluang. Jelas, karena sudah kenal. Apalagi kalau kita kinerjanya baik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, magang itu juga kadang-kadang nggak harus di tempat kita magang. Misalnya ternyata kita sekolahnya misalnya magang di UI contoh misalnya. Ternyata kita mau residen nggak mau daftar di UI tapi daftar tempat lain. Itu pun tetap besar loh nilainya. Tetap besar nilainya meskipun kita tidak di tempat kita magang dulu. Jadi pertimbangannya lebih lebih baik nanti pastinya. Baik kalau kita pada saat mengumpulkan berkas, kita mengumpulkan sertifikat atau bukti kita pernah magang. Nah, itu sangat besar juga nilainya. Kalau magang itu malah sebenarnya, terutama kalau pendidikan yang sifatnya tindakan ya, misalnya banyak tindakan, nah itu besar itu juga. Jadi sebenarnya kita bisa berhitung, kita kira-kira bisa masuk atau bisa tembus itu lewat jalur yang mana. Akademika, non-akademika, atau penunjang lain, termasuk diantaranya magang, sertifikat magang. Terima kasih, Dok. Berarti ada 3 yang saya garis bawahi. Misalnya minat ke spesialis mana, nanti dilihat 3 yang tadi itu dokter jelasin mau melebihkan di titik yang mana, akademik, non-akademik, sama keahlian yang lain. Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama, monggo. Ya, terima kasih Mbak Saidah. Selanjutnya Dok, ini ada Della Hesti Pratiwi, UMM 2017 Dok. Ini kemudian masih preklinik Dok. Silahkan Della Hesti Pratiwi di unmute. Terima kasih sebelumnya dokter untuk kesempatan bertanya. Saya Dela Hesti, angkatan 2017. Saya ingin bertanya dokter, semisal saya ingin mengambil spesialisasi anak. Nah, apa yang harus saya persiapkan dari sekarang supaya bisa membantu saya agar saya lebih mudah bisa lolos untuk sekolah PPDS. Terima kasih dokter. Oke. Ini pertanyaannya baik ya. Jadi nanyanya daftar bagaimana di spesialis anak. Jadi saya itu sebenarnya tahu ya beberapa kan teman-teman juga ada yang ngambil di bagian pediatri atau anak ya. Jadi memang kalau yang saya perhatikan sih waktu zaman saya daftar dulu di residen itu yang daftar di bagian anak itu memang sulit. Jadi syaratnya banyak. Kemudian ketat ya, jadi kalau saya rasa malah lebih ketat dari prodi saya gitu waktu itu ya, waktu itu zaman itu. Jadi yang pertama memang jelas akademik ya, karena tes tahap 1 maupun tahap 2 nilainya harus baik gitu yang pertama. Yang kedua sertifikasi karena beberapa anak juga nanti kan butuh beberapa sertifikat wajib ya, misalnya pegawai daruratan kayak gitu atau pediatri gitu atau neonatus itu harus diikuti semua. Kemudian publikasi penting juga sama. Jadi kalau bisa publikasi harus pernah ikut event-event sebelumnya, misal ada konker atau ada
PIT ya, itu ikut, kemudian partisipasi. Nanti pada saat partisipasi itu bisa maju, misalnya maju poster atau maju makalah ilmiah bebas oral. Nah, itu disertakan karena itu nanti akan jadi nilai plus yang tinggi ya. Kemudian beberapa universitas, kalau yang saya pernah tahu dari teman-teman yang ngambil pediatri, itu memang pada saat masuk akan eh, ditanya atau akan dites menganalisa jurnal seperti itu. Jadi cara membaca atau jurnal reading namanya, itu cara membaca jurnal itu harus dipelajari dari sekarang gitu. Kalau di prodi penyakit dalam sendiri juga ada tes membaca jurnal. Yang paling ketat itu saya pernah sharing sama teman-teman, itu salah satunya di UGM. Kalau ada yang mau daftar di UGM itu tes pembacaan jurnal itu ada sesi sendiri, tersendiri malah, tidak gabung di sesi wawancara misalnya seperti itu. Jadi itu yang diperlukan. Baik dokter, matur suwun dokter infonya. Sama-sama. Ya, terima kasih Dela. Selanjutnya ada Arlinda Silva, dokter. Ini adik tingkat juga dokter 2014. Silakan Arlinda Silva. Sil. Ya, Assalamualaikum dokter. Wah, ini nih kita dulu sering ketemu nih. Iya, dokter saya mau bertanya. Ya, boleh silakan. Ya saya pernah membaca beberapa universitas memberikan batasan jumlah maksimal untuk mendaftar di prodi spesialis itu. Nah, kalau menurut dokter, misalkan kita sudah mengejar universitas itu, kira-kira mungkin berapa lama yang dibutuhkan kita sebagai seorang fresh graduate misalnya untuk memiliki pengalaman yang cukup atau mungkin yang bisa diperhitungkan lah ya untuk bisa masuk di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua dokter, berarti secara kasar saya bisa menyimpulkan bahwa dokter umum yang memiliki research base itu sedikit banyak diperhitungkan. Lalu untuk publikasi jurnalnya yang diajukan pada saat PPDS itu apakah ada indeks minimalnya dokter? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk prodi sendiri itu beberapa universitas itu memang kebijakannya beda-beda ya. Ada memang rata-rata yang kalau kita cari itu memang rata-rata banyak yang mengharuskan adanya pengalaman kerja selama 1 tahun setelah internship ya gitu. Tapi ada juga yang memang menerima fresh graduate. Contoh seperti di UNS itu memang menerima fresh graduate. Jadi misalnya ada juga setelah internship langsung daftar bisa keterima gitu. Ada. Jadi memang kita lihat di universitasnya masing-masing itu apakah dia memang harus menyertakan ada kewajiban harus kerja dulu atau pengalaman kerja selama 1 tahun atau bisa langsung fresh graduate yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa banyak sih biasanya kita total, misalnya kita sudah pernah daftar sekali gitu, kita mau daftar yang kedua kali, rata-rata sih 2 kali kalau di tempat yang sama ya. Cuman memang tidak semua prodi itu sama kebijakannya. Ada yang memang hanya bersifat lokal, contoh misalnya di UNS itu penyakit dalam itu 2 kali kalau di UNS ya. Jadi 2 kali misalnya memang tidak masuk ya berarti mau nggak mau harus pindah dari universitas lain ya itu. Tapi sifatnya memang hanya lokal itu ya. Tapi ada juga yang sifatnya nasional. Yang saya tahu itu adalah ortopedi. Ortopedi itu kalau misalnya kita daftar di satu universitas itu dianggap 1 kali di seluruh nasional. Jadi datanya masuk. Kalau misalnya kita sudah 2 kali gagal, itu sudah nggak bisa ngambil orto di mana-mana. Itu contohnya. Ada juga yang kayak gitu ya, gitu. Jadi memang kita harus gali juga nanti di universitas yang mau kita tuju itu gimana kebijakannya di sana, gitu ya. Kemudian untuk pada saat tidak daftar ada beberapa jurnal ilmiah yang peringkat-peringkat seperti itu ya. Sebenarnya peringkat jurnal itu kalau memang banyak dan memang indeksnya itu tinggi ya memang pasti akan ada nilai tambah. Tapi memang kalau misalnya universitas itu mempertimbangkan kemampuan kita dalam mengolah jurnal atau publikasi, itu biasanya universitasnya akan memberikan tes khusus dengan jurnal. Itu yang saya bilang tadi sebelumnya. Kalau di UGM itu ada tes khusus buat jurnal. Jadi kemampuanmu menganalisis jurnal dan mempresentasikan dengan baik,
itu benar-benar diuji dalam 1 hari khusus gitu. Itu contoh. Jadi memang jumlah jurnal yang dipublikasi, kalau kamu memang banyak mempublikasikan, jelas nanti pasti pertimbangannya akan lebih tinggi. Yang pertama itu, yang kedua tentu nanti diuji langsung sama konsulen-konsulennya di situ, gimana kamu mempresentasikan jurnal. Jadi memang tergantung universitasnya lah dokter ya. Ada Ya, yang memang kembali. Nah, kalau saya dengar tuh universitas seperti di UI itu dia sangat mementingkan ilmiah, Betul. mementingkan jurnal. Ya, gimana Silva? Ya sudah. Terima kasih dokter. Ya, makasih sama-sama. Oke, selanjutnya ini ada Nikma NS. Ini Mbak Nikma 2011. Ya, dipersilahkan Mbak Nikma. Mungkin Mbak Nikma bisa di-unmute. Assalamualaikum. Salam. Nikma, apa kabar Nikma? Assalamualaikum hanya jadi tadi kan ada nasional itu 2 kali. Apakah itu ke prodi lainnya? Ya prodi beda-beda. Untuk tahun kerja itu apa ada berapa tahun atau ya sendiri nggak akan kerja ini? Oke, mungkin agak kurang jelas ini pertanyaannya. Suaranya. Gimana? Nanya gimana? Jadi gini, untuk apa namanya di UNS itu untuk dasarnya maksimal 2 kali. Ya. Untuk di internal atau semua bagian yang lain. Terus kalau misalkan pengalaman bekerjanya, ya itu apakah ada batasan atau nggak salah? Namanya ada batasan, jadi yang selesai internship ada pengumuman dulu. Ya, jadi kalau di UNS itu memang rata-rata itu bisa postgraduate boleh. Kalau di UNS ya, rata-rata. Jadi di UNS itu memang residennya muda-muda seringnya gitu. Bisa postgraduate bisa masuk. Tentunya dengan beberapa pertimbangan ya. Contoh misalnya memang dia punya nilai plusnya banyak ya. Jadi tadi saya bilang memang dia memang di pengalaman kerja memang nggak ada, misalnya contoh baru saya internship langsung daftar residen. Cuman mungkin ada nilai plus di tempat lain, terus ternyata dia aktif, misalnya publikasi ilmiahnya banyak gitu. Wah ternyata dia pinter nih, itu. Kemudian mungkin dia punya keahlian yang memang diperlukan oleh prodinya saat itu. Contoh misalnya prodi anak misalnya, ternyata pada tahun itu prodi anak mau ikut lomba misalnya, lomba nasional misalnya kesenian atau olahraga, ternyata yang daftar ini dia atlet gitu dulu. Nah itu bisa tuh, jadi memang itu hoki juga tuh sebenarnya, jadi kayak gitu ternyata nggak disangka-sangka gitu, itu bisa memang ya. Tapi beberapa universitas lain memang rata-rata mintanya minimal tahun kerja, itu hal yang lumrah ya. Jadi rata-rata seringnya minta 1 tahun kerja di luar internship. Kemudian juga untuk batasan berapa tahun sebenarnya nggak ada ya. Cuman nanti yang membatasi adalah usia saat mulai pendidikan. Jadi rata-rata usia maksimal saat mulai pendidikan itu adalah 35 tahun. Itu hampir semua prodi secara umum. Ada yang lebih longgar, biasanya psikiatri. Psikiatri itu seringkali lebih longgar untuk usianya, yaitu bisa sampai 40 tahun untuk mulai studi pertama kali. Oke, penjelasannya udah. Oke, makasih dokter. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik, selanjutnya dok ada dokter Puspita. Tadi kelewatan dok di atas. Silahkan dokter Puspita. Monggo, silakan.
Terima kasih. Selamat malam, Dok. Saya Puspita, angkatan 2013. Nggak bertanya, Ya, Dok. boleh, silakan. Ya, kan ini kalau seandainya, Dok, kita masih koas atau Hmm. kira-kira persiapan apa ya, Dok, yang bisa dilakukan? Eh, pada saat ini ya, pada saat misalnya kita koas ya. Ya, Jadi untuk persiapan, yang pertama adalah kalau koas ini kan memang pengalaman pertama kita lihat secara langsung ya kehidupan di rumah sakit. Jadi misalnya kita sudah punya kesan terhadap satu bidang, itu bisa langsung kita cross check kenyataannya di lapangan itu bagaimana gitu ya. Jadi memang koas itu adalah sarana kalau kita memang punya niat untuk lanjut lagi pendidikan kita. Jadi koas itu salah satunya adalah untuk mencari bukti sebenarnya pada saat kenyataannya di lapangan itu apakah memang pekerjaan atau bidang yang kita ambil itu memang benar-benar sesuai sama passion kita gitu ya. Misalnya contoh kalau misalnya teman-teman yang passionnya di ilmu bedah, seringkali kan kalau di preklinik kan nggak pernah ketemu barangnya langsung tuh, nanti pada saat koas ternyata ngelihat langsung tuh bagaimana hektiknya kalau memang di bidang bedah. Pasiennya kadang-kadang malam-malam suruh datang ke rumah sakit. Lihat konsulennya gimana nih ya, malam-malam kalau operasi situ gimana gitu. Itu contoh misalnya di bidang bedah. Nah itu mempertajam feeling dan passion kita tuh pada saat kita koas. Jadi nanti kalau memang sesuai, wah kita biasanya tambah semangat tuh biasanya. Kalau memang wah ternyata sesuai harapan nih, kita memang mau di bidang tersebut. Gitu. iya, Dok. Jadi kalau waktu koas kita lebih ke melihat di lapangan seperti apa, terus minat kita ke Betul, mana gitu ya, Dok. Tapi betul. kalau posisinya ini kita sedang intensif, kira-kira kita perlu persiapan apa ya, Dok? Kalau internship ini kan sebenarnya kan kita sudah terjun ke pelayanan ya. Kalau terjun ke pelayanan itu nanti kita biasanya akan memperdalam biasanya kasus-kasus yang kita tangani ya. Karena kan kalau nggak salah di internship itu ada logbooknya ya. Jadi itu nanti Iya, kita Dok. bisa, nanti kita bisa berkaca, misalnya ini ternyata kasusnya banyak nih di daerah tempat kita internship. Kemudian kita bisa menjalin relasi ya yang pentingnya, jadi koneksi. Jadi relasi atau koneksi itu penting, terutama nanti sama konsulen di rumah sakit tersebut. Misalnya memang kita minat, misalnya saya di penyakit dalam, nah sebisa mungkin ya kita sering dekat sama konsulennya, jadi bisa ngambil ilmunya beliau-beliau itu, gitu. Gimana sih beliau tuh ternyata pola pikirnya gimana, gitu. Kalau ke pasien bagaimana, gitu. Itu bisa tuh kayak gitu, kalau buat itu. Kemudian ikut-ikutlah pelatihan, ya. Misalnya eh, contoh misalnya kita punya niat nih, saya kayaknya habis internship kerja dulu setahun baru mau sekolah misalnya gitu ya, berarti nanti misalnya kita mau ada kesempatan mau ambil ACLS contoh, ambil aja karena kan itu umurnya 3 tahun sekali pelatihan, atau ACLS kalau bedah, atau ANLS kalau neurologi, nah, boleh tuh itu kan umur masa sertifikatnya itu masih masuk gitu pada saat kita nanti mau daftar sekolah. Nah itu bisa dicicil gitu, boleh tuh karena nanti eh, aplikasi pelatihan yang sudah pernah kita jalani itu juga jadi pertimbangan juga gitu salah satunya. Oh, begitu ya, Dok ya. Ya, Dok, terima kasih, Dok, atas Ya jawabannya. sama, ya sama, semoga membantu. Ya, Iya. terima kasih Dokter Puspita. Dok, sekalian untuk nyambung pertanyaan kita tadi. Ya, Jadi penting ya dok kalau kita untuk ikut pelatihan-pelatihan gitu dok, atau mungkin seminar. Nah, terus apakah itu juga harus disertakan nanti sertifikatnya atau gimana kalau di ITS itu, atau diomongkan saja, ditulis di CV seperti itu dok? jadi memang kalau untuk beberapa universitas itu di webnya itu ada yang menyediakan eh, format untuk upload sertifikat tuh ada, beberapa universitas ada juga yang memang tidak ada syarat untuk mengupload. Nah, kalau misalnya memang sudah ada disediakan di website universitas tersebut, misalnya tolong upload misalnya pelatihan apa yang sudah pernah diikuti ya, itu di scan aja semua di upload ya itu. Tapi kalau misalnya yang tidak menyertakan menu untuk upload, maka dikumpulkan. Jadi sebenarnya difotokopi aja.
Biasanya nanti pada saat pengumpulan berkas di universitas yang dituju, itu nanti universitasnya akan minta berkas kita itu dirangkap berapa. Kalau saya dulu di UNS itu dirangkap 3. Jadi semua sertifikat kita difotokopi 3 kali semua, dimasukkan bareng sama formulir-formulir yang memang dari web. Meskipun di web itu tidak nyuruh mengupload untuk sertifikat, tapi kamu tetap masukin di berkas, gitu ya. Karena kalau nggak dimasukkan, nanti pada saat berkasmu masuk ke mejanya para staf atau konsulen, itu mereka nggak akan nanya, kecuali ada stimulus. Stimulusnya itu adalah kamu udah masukin berkas ke situ. Jadi begitu mereka buka-buka, mereka melihat berkasmu, gitu. Jadi memberitahu kalau kita pernah gitu ya. Betul. Terus apakah pelatihan dan seminar ini harus berkaitan dengan prodinya, Dok? Maksudnya. Jadi kalau memang kita mau memutuskan masuk spesifik ke prodi yang memang dituju, memang kita harus sesuai ya sama prodinya. Jadi memang misalnya penyakit dalam itu sertifikat EKG contoh, kemudian ACLS itu masuk. Kemudian pelatihan-pelatihan, contoh misalnya pernah ikut workshop tentang penyuntikan insulin, contoh misalnya. Kemudian pernah ikut workshop tentang misalnya endoskopi misalnya, atau pelatihan HD, contoh kalau untuk penyakit dalam itu disertakan. Jadi itu memang penting. Dan sertakan juga sertifikat yang lain yang tadi udah pernah saya bilang sebelumnya. Jadi sertifikat yang non akademik atau non formal. Contoh nih, kamu pernah punya sertifikat juara badminton misalnya, itu juara 1 badminton gitu, kamu masukin aja ke situ. Jangan pernah berpikir saya punya sertifikat apa gitu di luar akademik, kira-kira nggak akan dilihat. Nggak salah, jangan kayak gitu. Meskipun kita punya sertifikat di luar, contoh ternyata menang e-sport sekarang, main Mobile Legends gitu misalnya, juara tuh, misalnya dapat hadiah berapa, juara 1 atau juara 2, masukin aja. Kita nggak tahu yang mana itu ternyata menarik hatinya para konsulen tuh, akhirnya milih kita gitu. Oke. Jadi ya banyak jalan menuju Roma, Dok. Siapa tahu dengan itu kita masuk. Iya, kita nggak tahu rezekinya nempel di mana nanti. Selanjutnya ada dari Dokter Hafiz, Dok, ingin bertanya. Dipersilakan Dokter Hafiz. Ya, Assalamualaikum dokter, saya Hafif dari angkatan 2013. Oke, silakan. Ya, mau izin bertanya, biasanya dalam pendaftaran PPDS itu kan ada persyaratan TOEFL gitu, dok. Ya, betul. Untuk dari UNS sendiri itu, apakah harus tes dengan lembaga intra UNS sendiri, maksudnya lembaga TOEFL yang ada di dalam, ataukah UNS itu menerima hasil dari tes TOEFL lembaga lain kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa besar atau seberapa pentingkah kita untuk ikut PTT dokter dalam pendaftaran PPDS ini? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk ikut tes untuk TOEFL, jadi memang TOEFL kan syaratnya itu minimal memang skornya minimal 500 ya. Jadi beberapa universitas itu ada yang mensyaratkan wajib ikut di dalam, jadi tes secara mandirinya mereka sendiri, atau memang ada gitu yang boleh bawa sertifikat dari luar. Biasanya yang membolehkan atau TOEFL yang diakui itu adalah yang bukan paper based test ya, tapi yang IBT, internet based test. Biasanya TOEFL yang IBT itu adalah TOEFL yang dipakai atau digunakan untuk mendaftar beasiswa. Biasanya beasiswa untuk dari Kemenkes atau beasiswa pemerintah yang lain. Nah, itu yang diakui. Jadi kalau misalnya punya itu boleh disertakan. Nanti biasanya akan otomatis lulus tes TOEFL-nya. Gitu. Sama seperti TPA. TPA kalau misalnya kita punya sertifikat dari Bappenas, itu dan poinnya mencukupi sesuai permintaan dari universitasnya, itu bisa dilampirkan. Jadi pada saat tes tahap 1 itu kita bisa mengupload data ke web universitas yang dituju, itu sertifikatnya yang diakui. Kalau ternyata diverifikasi bisa dan diterima, maka akan keluar nanti keterangan
pada saat pengumuman verifikasi berkas itu akan keluar keterangan bahwa Anda dinyatakan sudah lolos tahap 1, langsung ikut tahap 2. Nah, itu ada. Tapi kalau misalnya nggak mau jalur itu, ya sudah ikut yang di dalam. Jadi ikut yang diselenggarakan sendiri oleh universitas. Kemudian yang kedua tadi masalah PTT ya. Jadi kita tahu kan PTT sekarang itu jadi nggak wajib ya untuk dokter umum. Karena ada program intensif sekarang. Jadi akhirnya PTT itu banyak ininya, banyak namanya sekarang, ada yang namanya Indonesia Sehat gitu ya. Jadi ada tuh sekarang. Kemudian, nah, apakah dipertimbangkan PTT atau apapun namanya programnya itu adalah nanti masuk ke pengalaman kerja gitu. Dan memang ada pertimbangan khusus. Jadi misalnya sebelumnya kita bekerja atau pengabdian di daerah 3T ya, sangat tertinggal gitu ya. Nah, itu memang nanti ada nilai plusnya. Seperti contoh kalau saya lihat di UNS misalnya, itu ada junior saya yang masuk, itu memang dia dari Papua, jadi PTT di Papua, dan itu sebenarnya nilai akademiknya itu begitu dibuka gitu, karena kan biasanya kalau level saya sekarang posisinya kalau di residen itu kita tuh pengurus ya, kita pengurus residen kayak gitu, kita tuh tahu tuh biasanya oh ini junior kita ini sebenarnya pemetaannya bagaimana, ada yang secara akademiknya memang kurang, ternyata dia dulu pengabdiannya jauh di Papua, wah itu nilai tambah itu gitu ya. Jadi sebenarnya nanti juga tergantung pada saat tes wawancara. Pada saat tes wawancara, dengan siapa kamu berhadapan. Kalau memang konsulennya atau staffnya ini memang orang yang sangat respect terhadap kerja sebagai PTT, itu pasti diperjuangkan masuk. Baik. Ya, Dok, ada pertanyaan tambahan. Ya, monggo. Ya, untuk besaran nilai IPK itu sebenarnya hanya sebagai syarat, ataukah itu juga menentukan yang besar itu mendapatkan poin lebih daripada yang mempunyai IPK yang kecil, seperti itu? Jadi untuk syarat IPK sebenarnya adalah syarat untuk verifikasi dokumen, sebenarnya gitu. Karena pada saat kita mau daftar itu kan kita harus mengupload ijazah seperti itu, kemudian transkrip nilai. Nah, itu termasuk nanti permintaan dari prodinya masing-masing. Jadi sebenarnya IPK itu hanya untuk perpasmu, jadi sebagai lewatin syarat di dokumen sebenarnya gitu. Kalau untuk nanti pertimbangan lebih diutamakan atau tidak, sebenarnya nanti pada saat tes tahap 2 itu nggak terlalu ditanya. Kalau untuk IPK kamu berapa, IPK itu hanya untuk kamu lolos verifikasi berkas kamu daftar sekolah. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Ya. Terima kasih Dokter Hafiz pertanyaannya. Selanjutnya ini ada Dokter Eko, dokter. Monggo. Yang ingin bertanya. Silahkan Dokter Eko. Dokter Eko. Halo. Halo. Iya, halo. Iya, terima kasih atas waktunya, Dok. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pengalaman kerja yang 1 tahun. Saya ingin menanyakan spesifik di prodi pendidikan spesialis penyakit dalam di UNS. Ini yang untuk pengalaman kerja, apakah selama 1 tahun itu dimaksud dengan pengalaman kerja, kemudian misalkan magang selama 1 tahun itu apakah juga diikutkan atau bisa disebutkan 1 tahun? Yang pertama itu, Dok. Kemudian yang kedua mungkin sedikit mirip dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan PTT. Nah, yang dimaksud dengan PTT ini apakah PTT dari tempat asalnya? Misalkan gini, saya habis PTT dari misalkan di Papua, itu di sana statusnya PTT. Kemudian jika dibandingkan dengan peserta atau saya PTT di tempat lain, misalkan di kabupaten di Jawa Timur yang agak jauh, misalkan di Pacitan atau di Trenggalek, apakah itu juga berbeda nilainya dibandingkan dengan yang dari luar Jawa, dari Papua atau 3T tadi?
Kemudian yang terakhir Dok, yang ketiga ini terkait dengan agak sensitif ya, tentang biaya pendidikan. Mohon maaf mungkin saya kurang mengingat apabila jelaskan di awal tadi terkait dengan biaya pendidikan yang formal, kemudian yang non formal, kemudian juga akomodasi yang tak terduga ya Dok ya, terkait dengan pendidikan selama menjalani pendidikan di prodi penyakit dalam UNS. Itu aja Dok, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nanti pertanyaannya baik ya. Ini nanti juga bakal pasti biasanya sering ditanya juga nih sama teman-teman yang lain ya. Jadi memang kalau misalnya khususnya di UNS ya, kalau di prodi saya di penyakit dalam itu memang pengalaman kerja itu internship itu udah dihitung. Jadi kamu fresh graduate itu sudah bisa daftar. Itu kalau di UNS ya. Mungkin di prodi lain tuh bisa beda ya. Cuma kalau di UNS seperti itu. Jadi ambillah contoh yang satu angkatan sama saya sekarang di UNS ya. Jadi saya punya teman itu sekitar 11 orang ya. Satu gelombang waktu itu diterima bareng ya. Itu ada yang beberapa orang itu 3-4 orang itu fresh graduate. Jadi memang sehabis internship itu cuma nunggu periode daftar aja. Jadi misalnya dia selesai internshipnya misalnya bulan Maret, penerimaannya Juli misalnya gitu. Ya dia cuman masa beberapa bulan aja, hanya nunggu untuk pendaftaran aja. Dan itu bisa masuk kalau di UNS ya. Gitu. Nanti monggo dilihat nanti kualifikasinya kalau mau daftar di mana ya. Tapi kalau di UNS itu bisa ya. Kemudian jadi yang kedua untuk masalah PTT-nya ya. PTT Dok. Untuk PTT sebenarnya jadi pertimbangan setiap staf atau konsulen itu memang berbeda. Itu yang pertama ya. Jadi memang kita kalau memang mau sekolah itu memang kita juga sedikit banyak harus cari-cari info lewat teman-teman atau ada relasi yang bisa ngasih kita info. Misalnya contoh, ternyata yang dituakan di sana. Contoh biasanya prof-profnya itu senangnya profil residennya yang seperti apa atau PTDS-nya yang seperti apa. Ada yang memang dia mintanya jauh, memang ada kayak gitu. Jadi itu yang sangat tertinggal itu biasanya diutamakan. Ada memang. Tapi ada juga cuman butuh surat pernah tugas. Misalnya tugas PTT di mana saja tuh ada juga. Jadi sebenarnya itu subjektif ke masing-masing konsulen atau stafnya, terutama guru-guru besarnya. Itu yang penting. Jadi kita juga harus pintar-pintar nyari info itu. Ternyata guru besarnya di prodi itu dia tipenya senangnya yang di mana gitu. Karena suaranya guru besar itu sangat tinggi sebenarnya dalam menentukan. Biasanya kalau ada pilihan-pilihan dari staf lain itu ternyata melebihi kuota, nanti yang ketok palungnya biasanya yang guru-guru besarnya, prof-profnya itu. Jadi carilah info misalnya gitu ya. Jadi misalnya apakah memang prof itu suka gitu ya, benar-benar yang terpencil, atau yang penting kamu pernah tugas, nggak ada masalah gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah biaya. Jadi memang di dunia residen itu memang ada biaya yang tertulis di web ya. Itu biaya yang tertulis itulah biaya resmi dari universitas, dan itu biasanya memang biaya yang wajib dibayar, misalnya kayak SPP itu fix itu segitu memang SPP-nya. Contoh kalau saya di UNS itu penyakit dalam itu per semesternya itu 6 juta ya. Pada saat masuk itu harus membayar uang gedung sebesar 60 juta. Itu tertulis jelas di webnya. Yes. Nah ya itu. Cuman memang dalam kehidupan di dalam residen itu pasti akan ada biaya lain yang ditarik. Karena apa? Karena biasanya residen itu hidup dalam sebuah organisasi di dalam kehidupannya di rumah sakit itu. Jadi seperti semacam BEM lah kalau kuliah gitu. Dimana kita itu untuk keperluan BEM itu harus mendanai secara mandiri. Gitu. Ya sama, misalnya kita perlu ada acara apa itu memang akan ada nanti biaya di luar itu gitu ya. Biasanya keluarnya sih itu, sama nanti biasanya akomodasi harian kita gitu. Dan lagi juga terutama kalau misalnya kamu baru masuk, nah ini juga biasanya
hal yang jarang dibicarakan nih sama residen-residen nih. Jadi memang kalau kamu junior baru masuk itu pasti pengeluaranmu lebih banyak daripada yang sudah senior. Itu mau nggak mau itu. Iya, iya. Nah, itu sudah kehidupan di sana. Jadi kamu selain tanya, misalnya kamu mau sekolah nih, kamu selain tanya hal-hal yang sifatnya formal, juga tanyalah hal-hal yang sifatnya non formal. Itu kamu misalnya harus punya contoh mau tanya ke siapa yang ada di sana, relasi gitu. Paling enak memang kalau kita punya jaringan alumni, kita tanya sama seniornya yang di sana. Jadi begitu kita masuk ke sana, kita sudah punya gambaran, sudah siap tuh, baik yang sifatnya itu formal, pendidikan kita formal, maupun yang sifatnya non formal, kehidupan sosialnya di sana gimana. Kita harus tanya, harus paham. Jangan sampai nanti jet lag, begitu sampai sana ternyata kok gini amat gitu. Karena kita harus ada penyesuaian kultur. Itu penting banget. Belum tadi ada penyesuaian kultur. Itu yang tapi kultur tuh juga berperan. Gimana sih kulturnya di sana? Cocok nggak sama saya? Atau saya kira-kira bisa nggak beradaptasi dengan kultur seperti itu? Itu pertimbangan. Karena nanti kalau misalnya nggak cocok, makan hati gitu misalnya, bahkan malah nggak konsentrasi gitu. Ya, gitu ya. Nanti kalau kamu mau daftar UNS nanti WA saya aja, nggak kasih tahu semua. Oke, siap Dok. Terima kasih banyak. Nomornya bisa diminta di Firdaus Nur Rahmat. Oke, nanti bagi WA-nya Rik ya. Boleh, silakan aja. Oke, terima kasih banyak Dok. Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Terima kasih Dokter Eko. Selanjutnya ada Dokter Zaki, Dok. Dokter Zaki ingin bertanya. Silahkan Dokter Zaki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Halo. Dokter mau bertanya. Ini kan kalau saya lihat tadi teman-teman sejawat sekalian pertanyaannya tinggi-tinggi banget gitu. Waduh, iya nih. Berat nih. Mengenai tentang sekolah lanjut di di pendidikan dokter spesialis. Tapi kalau pertanyaan saya sih lebih ke karena rasa penasaran dan juga mungkin ada common question yang mungkin sering ditanyakan oleh teman-teman. Apakah benar dokter tingkat antara satu program spesialis, tingkat kesulitan maksud saya, satu program spesialis dengan spesialis lain ini berbeda? Utamanya adalah dibanding antara 4 instansi besar seperti Obgyn, Interna, kemudian bedah-bedah, dan juga satu lagi anak, dibandingkan dengan yang stase-stase kecil, misalnya seperti THT, mata, maupun program spesialis lain yang tidak sebesar 4 stase besar ini. Apakah memang kesulitannya berbeda? Kemudian yang kedua, permasalahan dokter di universitas tersebut, semisal saya dari UMM, saya ingin masuk ke UNS misalnya, di UNS apakah juga mempertimbangkan presiden yang ada di UNS yang dari UMM seberapa banyak, kemudian apakah dari UNS akan menerima UMM lagi atas pertimbangan alumni yang ada di UNS itu sendiri. Itu dulu dokter pertanyaan saya. Ya, wah ini mantep nih pertanyaannya nih. Jadi memang belum ditanya dari tadi ya. Ya, jadi memang kalau untuk prodi memang di mana-mana memang yang 4 besar itu memang porsi bebannya memang lebih berat ya, memang seperti itu. Karena memang rata-rata kan yang namanya sentra pendidikan itu rumah sakitnya tipe A dan rujukan-rujukannya itu kan dari rumah sakit perifer kan banyak, dan memang fokus pasiennya itu pasti terpusat di 4 besar itu, sehingga beban akademiknya pun juga lebih berat gitu. Itu jelas itu nanti ya. Kecuali misalnya ada nanti biasanya rumah sakit pendidikan itu tidak hanya yang rumah sakit utamanya, tapi nanti juga ada rumah sakit satelit. Contoh misalnya ngambil prodi mata, nanti mungkin ada universitas yang dia akan ngirim residen ke rumah sakit khusus mata misalnya. Nah itu mungkin bebannya akan jadi berat karena nanti rujukannya pada ke sana semua pasiennya ya. Kemudian untuk masa studi pun juga berbeda. Rata-rata memang yang 4 besar itu minimal adalah 8 semester. Rata-rata minimal itu 8 semester. Maksimalnya ya 2 kali masa studi. Gitu. Ya. Dan memang
beberapa prodi, contoh misalnya dari yang sifat tindakan, ya ini ada teman-teman saya dari Obgyn nih, ada nongkrong di sini juga nih, ya. Itu ada beberapa jumlah kasus yang harus ditarget. Jadi misalnya dalam tahap tertentu, misalnya tahap 2 atau tahap 3 ini harus menangani sekian. Misalnya teman-teman saya yang Obgyn ini biasanya SC-nya berapa kali. Nah, itu ada logbooknya istilahnya. Nah, itu kan istilahnya juga harus dibagi dengan sesama yang sama dengan tempatnya satu angkatan saat itu. Misalnya contoh butuh 10 kali tindakan, kan nggak setiap hari juga ada. Misalnya kalaupun ada kan harus ngantri sama teman yang lain, atau ada senior yang belum naik tingkat, ya kan harus ngalah tuh sama seniornya, juga boleh tuh ya. Jadi contoh kayak gitu, sehingga memang beban semester maupun beban pekerjaan saat sekolahnya memang lebih berat kalau yang 4 besar. Rata-rata seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tadi untuk masalah kehidupan ya, misalnya kayak di residennya ini kan, contoh saya nih, misalnya kalau di UNS ini kan di prodi penyakit dalam ini saya UMM nih, sendiri nih UMM. Jadi nggak pernah ada sebelumnya. Jadi babat alas nih istilahnya gitu ya. Ya, kalau mulai kalau di UGM kan sudah ada ya penyakit dalamnya, misalnya Dr. Bobby dulu ya sudah ada. Kalau di UNS itu memang baru saya, jadi nggak ada teman satu alma maternya yang sama-sama prodi, kecuali yang Obgyn nih, ada beberapa nih teman saya nih ya, banyak tuh. Jadi ya, nah bagaimana sih penilaiannya sebenarnya kalau di UNS sendiri itu yang namanya universitas yang mengadakan program secara mandiri pasti adalah jatah untuk alumninya, jelas itu ya. Cuman kalau di UNS memang nggak dominan, malah seringkali didominasi oleh universitas lain gitu. Sebenarnya kalau saya rasa sih, bukan kalau saya di UNS ya enggak sih, karena saya ngelihat trennya aja saya, kemudian junior saya itu rata-rata juga yang memang ada beberapa, misalnya 10 gitu ya, mungkin 3-nya atau 4-nya UNS, tapi yang 6 lainnya itu dari univ lain gitu. Jadi mungkin kalau UNS itu proporsinya mungkin hanya 30% ya, mereka akan ngambil alumninya yang diprioritaskan gitu. Jadi nggak dominan gitu, tapi memang ada juga universitas yang dominan ngambil alumninya, itu memang ada gitu, itu memang ada. Jadi nanti itu kembali seperti saya bilang, nanti cobalah untuk studi tour dulu, nanti lihat, kita bikin semacam pemetaan wilayahnya, tempatnya, kemudian kira-kira penempatannya dapat berapa, main-mainlah probabilitas kita gitu. Meskipun itu kan semua usaha ya, cuma kita tetap harus punya gambaran tuh, kita kira-kira probabilitasnya masuk ke sini berapa persen, kita punya kemampuan apa, lebihnya kita apa, hitung-hitung. Kalau misalnya kayak simulasi itu kayak semacam analisis SWOT itu. Jadi kamu punya strength-mu apa, weakness-mu apa, opportunity-nya gimana, nah, kan gitu kan, sama-sama. Kayak gitulah. Oke. Dokter, saya punya satu pertanyaan terakhir dari saya nih, Dok Pamungkas. Boleh. Selain daripada faktor pribadi, faktor dari diri kita masing-masing ya, bagaimana kita punya daya juang untuk masuk ke program spesialis, tapi kita mau tidak mau juga membawa nama alma mater. Kebetulan kita yang nonton di sini nih, yang lagi nimbrung kan juga ada adik-adik yang baru masuk, kemudian ada yang mau melanjutkan ke program koas dan lain sebagainya. Mungkin di awal sempat dari beberapa adik-adik yang merasa berkecil hati karena saya dari UMM, saya dari universitas swasta dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat kita sudah bekerja, kita lihat kita pun dibandingkan dengan teman-teman di teman-teman dari perguruan tinggi negeri, kita punya daya saing yang cukup tinggi. Nah, ini pertanyaan saya untuk spesifik di program spesialis, dokter. Karena dulu saya saya mendengar tentang ini beneran bahwa kita yang dari universitas swasta memiliki istilahnya kita perlu berjuang lebih keras dibandingkan dari teman-teman yang dari
PTN. Apakah ini benar atau tidak? Kemudian kalaupun itu memang tidak benar, bolehkah dok? Kalaupun itu memang benar, saya kalau misalnya memang kita teman-teman dari lulusan perguruan tinggi swasta harus berjuang lebih tinggi, apa sih tips yang bisa dikasih dokter supaya kita ini tidak berkecil hati? Karena pengalaman saya, walaupun saya sekarang baru masuk di program internship dan bekerja pun belum ada 1 tahun, saya lihat bahwa saya punya daya juang, daya saing yang cukup tinggi bersama dengan teman-teman yang dari lulusan perguruan tinggi negeri. Terima kasih dokter. Ya. Ya ini penting nih, bener. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang itu pun yang saya alami atau saya rasakan saat mendaftar gitu. Itu sebenarnya kekhawatiran yang manusiawi ya. Jadi memang setiap dari kita tuh wajar sih. Apalagi UMM waktu itu umurnya juga masih muda ya dibanding yang negeri-negeri kan udah pada tua gitu ya. Jadi memang itu. Tapi memang lebih ke masa-masa sekarang ya. Hal itu sebenarnya sudah mulai tidak jadi hal yang dominan. Jadi memang semua tergantung pada akreditasi institusi masing-masing. Ya, karena memang mensyaratkannya itu kan akreditasinya B ya minimal ya untuk bisa mendaftar masuk ke program PTDS gitu. Jadi hal itu memang kita rasakan ya. Dan memang pada saat masuk ya, jadi agak-agak curcol ini ya, jadi ya curhat sedikit ya. Jadi pada saat saya dulu junior, itu junior banget ya. Jadi namanya itu 7, super junior kalau di presiden itu ya. Kalau lagi super junior itu pokoknya ya kita istilahnya tuh kaki gitu. Kalau kaki itu kan tergantung yang nyuruh, yang mikir. Kita kerja itu tergantung yang nyuruh, tuh seniornya. Jadi kita kemana-mana terserah gitu ya. Nah, memang ada beberapa stigma itu pasti. Apalagi kalau misalnya contoh nggak ada seniornya di situ. Contoh kayak saya tuh dulu kemarin kan UMM kan sendirian tuh, nggak ada seniornya, mereka nggak punya tolak ukur yang harus dibandingkan. Jadi senior itu juga mereka punya tolak ukur yang harus dibandingkan dengan misalnya kita sudah punya senior sebelumnya, itu ada jadi tolak ukur itu biasanya gitu ya. Sehingga memang kita dari nama sendiri dulu memang dari nama sendiri gitu. Caranya gimana tipsnya? Tipsnya adalah kalau pertama kita harus paham posisi kita. Memang kita kan di masa sekarang itu yang namanya kehidupan residen itu sedikit banyak memang sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu memang berat ya, istilahnya kayak semi-semi militer lah dalam ibaratnya kayak koas di rumah sakit Jombang atau rumah sakit haji lah. Kalau rumah sakit haji kan seringkali kalau koas kan kalau apa tuh yang galak tuh di saraf atau di mana tuh di bedah kan seringkali kan suka ada yang ngata-ngatain lah apa. Nah kehidupan residen itu sebenarnya nggak jauh beda dengan itu gitu, hanya saja yang kita banyak bersentuhan nanti sama senior. Jadi kalau saya tipsnya adalah selama kita itu masih jadi junior, sudah kita kerjain aja gitu. Kita nothing tulus lah, nggak usah berharap banyak dulu. Kenapa? Karena ada saatnya kita itu jadi senior. Begitu kita jadi senior, itu ketika kita menjadi junior yang baik, maka ketika kita jadi senior, maka kita itu akan dipandang oleh kehidupan sosial di sana gitu. Kalau kita sama jadi junior gitu, meskipun kadang-kadang kita tuh ya kadang-kadang ya makan hati gitu, nggak apa-apa, terima aja, telan dulu. Kalau kamu nggak akan selamanya jadi junior, paling cuma 6 bulan, habis itu kamu akan jadi junior lagi gitu. Nah sehingga pada saat kita dinilai sebagai orang yang nggak banyak protes, misalnya itu kerjain aja, memang menjadi tugas kita gitu. Sebenarnya nggak perlu menonjol banget, nggak perlu. Yang penting pekerjaan kita diselesaikan sesuai dengan target dan standar. Sebenarnya itu aja. Nggak perlu kita harus jadi superhero, nggak usah. Ya, yang penting kita kerjain aja sesuai dengan standar, sesuai dengan apa yang menjadi target. Udah itu aja. Sama kita kalau betul saya Jawa Tengah nih, Jawa Tengah itu kan istilahnya kulturnya adalah manuto, jadi ya udah manut, gigi aja gitu ya, legowo aja. Memang awal-awal sulit, apalagi kalau kita udah kerja lama sebelumnya. Kayak saya kan saya kerja 2 tahun sebelum sekolah, itu sempat di struktural juga gitu kan, rasanya kan gak enak tuh, kadang-kadang ada yang nyuruh atau ada yang ngomong kayak pemerintah atau ada yang ngomong kayak gurui kan, kayak nggak enak tuh rasanya. Tapi memang itu penyesuaian.
bawalah diri kita sesuai kultur di sana. Makanya bisa nggak kita nerima kulturnya? Kalau kita bisa beradaptasi dengan kultur di tempat kita sekolah dengan baik, insya Allah sih nggak ada masalah. Nanti begitu junior kita tahu, seniornya akan bilang, oh ini dua atau junior orangnya baik kok, nggak kebanyakan macam-macam. Nah, pada saat kita naik tingkat, kita lebih dihargai pasti. Gitu. Dan urusan akademik, misalnya kita memang punya kemampuan akademik lebih nih. Kalau lagi junior, nggak usah dikeluarin dulu. Itu tips dari saya. Anggap aja kita ini bodoh. Udah gitu aja. Bikin senior kita senang, nanti pada saat kita naik tingkat, di tingkat di mana kita bisa mengeluarkan kemampuan kita, disitulah saatnya kita mengeluarkan kemampuan kita. Baru mereka pada tahu. Gitu. Nah, gitu caranya. Jadi ada waktunya. Ada saatnya kita bertahan, ada saatnya kita menyerang. Terus kayak gitu. Ya. Ada Terima kasih banyak taktiknya Dokter. dalam hidup. Terima kasih banyak. Ya. Iya, sama-sama Dokter Zaki. Jadi intinya semuanya tuh ada taktiknya gitu ya, Dok ya. Ada taktiknya. Nah, Pentingnya kalau punya senior itu, kalau punya senior itu sering-seringlah ditanya, karena akan menularin yang namanya kultur atau cara-cara gimana caranya di sana harus bisa survive kayak gitu. Ya. Iya, bertahan hidup. Baik, selanjutnya ada Dokter Yusrin, Dok. Ini Waduh, dosen berat nih Yusrin. di UMM. Iya, silakan Dokter Yusrin. Ya, assalamualaikum. Halo, Mas Yusrin. Reski, apa kabar? Hai, baik. Ya, lama nggak ketemu ya. Iya, Terakhir lama ketemu nih. waktu jadi juri Medico Idol kayaknya. Waduh, lama banget tuh. Tahun berapa Iya, tuh? iya. Ya, manggilnya dokter aja kali ya, biar formal. Waduh. Sorry. Maaf keputus. Jadi saya tuh pernah dengar kalau misalnya mau masuk PPDS itu harus kulonun sama super senior yang ada di kota itu. Misal nih, saya nanti pengen kuliah spesialis, terus saya mau kembali ke Malang. Misal saya mau ambil SPKJ, amin ya. Terus saya harus izin dulu nih sama super seniornya SPKJ, jadi senior yang paling tua di Malang. Itu benar-benar berpengaruh. Terus kalau misalnya saya nggak kulonun, itu apa yang akan terjadi? Apa saya nggak boleh praktek di Malang atau gimana? Gitu. Gimana ya, Dok? Kalau dokter kemarin gimana? Sempat seperti itu juga nggak? Makasih. Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Jadi memang prospek ke depan istilahnya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya tadi sempat tak singgung di awal. Jadi memang pada saat kita akan punya tujuan pada saat selesai studi, misalnya di tempat tertentu, itu memang kita juga sedikit banyak harus tahu ciri-ciri dari kolegiumnya di tempat itu. Gitu. Jadi misalnya, jadi memang ada yang namanya slot atau penempatan itu memang ada. Jadi memang ada seperti itu. Sehingga memang kita memang harus ada relasi paling enggak. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke suatu daerah, memang nanti akan berkarir di sana, memang penting untuk kita paling enggak punya relasi lah sama yang istilahnya lebih senior di sana. Karena apa? Karena kan yang namanya pendidikan ini kan jangka panjang memang. Minimal yang paling prodi yang paling istilahnya paling sebentar pun studinya paling enggak 3 tahun itu paling enggak. Ya selesainya. Nah otomatis dalam prospek 3 tahun ke depan itu bagaimana, apakah memang slotnya tuh ada gitu. Nah tapi memang juga ada faktor lain selain itu. Faktor lainnya adalah kalau kita dibawa sama institusi itu lebih sebenarnya bisa menembus itu. Kalau kita dibawa sama institusi itu kita punya tempat kembali yang lebih pasti meskipun mungkin slotnya itu penuh di sana. Itu bisa. Jadi kalau memang kalau kita sifatnya swasta tidak terikat dengan apapun, itu memang nanti kita lebih ke pendekatan relasi, mungkin itu yang kita utamain. Tapi kalau memang kita dibawa oleh institusi tertentu dan memang sudah dijamin oleh institusi tersebut, itu malah justru lebih posisinya akan lebih kuat untuk bisa balik ke tempat asal tanpa mempertimbangkan jumlah slot spesialis di daerah itu. Gitu. Meskipun institusinya tuh institusi pendidikan ya, Dok. Kan maksudnya kalau sekolah spesialis itu kan mau jadi praktisi ya, tapi yang membawa institusi pendidikan itu tetap.
Karena kan sekarang tipenya pendidikan kedokteran itu kan harus punya hospital, teaching hospital, harus punya teaching hospital, sehingga sifatnya itu adalah nanti kamu di teaching hospital itu sebagai organik dari institusi pendidikan atau organik di rumah sakit tersebut. Oke. Gitu. Kalau Iya, kamu iya, memang siap-siap. organik dari institusi, tentunya nggak ada masalah karena itu akan mengejar rasio jumlah tenaga pengajar dan mahasiswa. Oke, Jadi sip, bukan sip, sip. slot klinisi yang dipertimbangkan, tapi Ya. slot jumlah tenaga pengajar terhadap mahasiswa. Nah itu. Oke, siap. Makasih. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Dokter Yusin. Dokter, ini ada tambahan pertanyaan dari Boleh. Eko, Dokter Eko tadi. Pertanyaannya begini dokter, rasio penerimaan PPDS di UNS itu dibandingkan peminatnya itu bagaimana dok? Ya. Jadi rasionya kan diambil rata-rata ya. Kalau saya dari bagian penyakit dalam, itu rata-rata yang diambil adalah biasanya itu satu angkatan itu 10 sampai antara 10 sampai 12 yang diterima gitu. Biasanya nih ini salah satu trik juga nih. Kalau misalnya kita mau tahu peluang kita bagaimana. Jadi tanya misalnya trennya yang diterima berapa. Kita cari info dulu. Memang betul kita cari info dulu. Kira-kira yang diterima trennya dalam satu kali penerimaan itu berapa orang. Kalau misalnya 10 sampai 12 contohlah. Anggaplah 10 lah ya setiap kali menerima. Nah, kita lihat pada saat di periode yang sama itu yang mendaftar di prodi kita itu berapa orang. Misalnya yang daftar 30, yang diterima 10, berarti kan 1:3. 1:3. Nah, kita bisa mengancang-ancang tuh kira-kira, wah ini saya kira-kira peluang saya bisa nih. Kalau cuma harus mengalahkan 7 orang, insya Allah bisa gitu misalnya. Kita ada inilah, kita punya semangat lah, karena kita punya hitung-hitungan probabilitas kita ini bisa insya Allah gitu kan 3. Nah kadang-kadang ada juga tuh kita lihat di tren-tren sebelumnya, kadang-kadang yang mendaftar misalnya 60 atau 70, ternyata yang terima cuma 10. Nah itu kan juga lebih berat otomatis perjuangannya karena harus 1:6, 1:7 gitu. Cuma kalau dari saya sendiri rata-rata dan lihat beberapa prodi rata-rata 10-an ke atas ya, kecuali yang prodinya yang bukan 4 besar. Itu mungkin lebih sedikit, ada yang cuma 6, ada yang cuma 5 gitu, satu kali penerimaan. Bahkan orto kalau dokter sendiri kalau dokter sendiri dulu bagaimana dok? Maksudnya berapa yang mendaftar gitu Kakak tahu dok? Dulu waktu periode kedua tahun 2017 itu yang total yang mendaftar adalah 34 orang. 34 orang yang diterima 11. Berarti ya sekitaran tadi ya dok ya. Ya, jadi sebenarnya beruntung-beruntung kita juga gitu pada saat kita daftar, ternyata yang mendaftar di periode itu ternyata nggak begitu banyak. Biasanya tambah semangat tuh, wah bisa nih. Gitu. Bisa. Baik. Selanjutnya dok boleh ini ya dok dilanjutkan ya dok. Nanti kalau dokter mungkin sudah merasa capek gitu dok, bisa disampaikan saja dok nanti ya. Tenang aja, sampai puas. Oke. Wah, mungkin nanti senior lain menirukan ini jejaknya dokter ini ikut bincang alumni. Jadi adik-adik biar bisa paham gitu. Iya, itu Dokter Risang tadi, Dokter Risang, Dokter Latifa itu dok rame di komen. Teman-teman saya itu semua tuh di UNS itu. Oh, Objin ya dok ya? Objin, Dokter Latifa di Objin ya. Dokter Risang juga di Objin. Nanti kalau mau masuk Objin boleh itu, seniornya banyak itu. Iya. Ada beberapa kemarin, Objin dong gitu. Nah, itu. Baik, selanjutnya ada Raffi Yusmar dok. Ya. Silahkan. Ya. Raffi. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar kalau misalnya sudah masuk PPDS itu harus fokus
dan nggak boleh kerja di luar. Apakah itu benar kan mengingat kondisi ekonomi setiap orang kan berbeda-beda. Itu bagaimana dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang untuk masalah bekerja itu pertama adalah tergantung regulasi dari ID setempat, itu yang pertama. Dan dinas kesehatan setempat, itu penting. Makanya memang juga tadi info yang belum saya sampaikan adalah kalau kita mau ada target untuk bisa kuliah atau PPD di suatu daerah, kita juga perlu juga tahu regulasi di sana. Apakah memang residen ini boleh melakukan praktek di luar rumah sakit atau tidak? Itu harus kita tahu juga. Karena bisa jadi juga itu sebagai pertimbangan, terutama kita sebagai yang sekolah tuh sifatnya swasembada sendiri ya, jadi tidak ada beasiswa atau tidak ada institusi yang mengirim seperti itu. Contoh kayak saya ini kan sekolah sendiri, swasembada gitu ya, ya. Jadi harus dipertimbangkan salah satunya itu. Kalau untuk prodi sendiri sebenarnya ada batasan sebenarnya. Jadi kalau untuk penyakit dalam di UNS itu untuk residen yang pendidikan tidak boleh praktek selama 1 tahun. 1 tahun itu adalah tahap junior 1 tahun. Nah, pada saat naik ke tahap kedua atau tahap madya itu sudah boleh kalau mau praktek di luar gitu. Jadi hanya dibatasi kalau di prodi penyakit dalam di UNS itu 1 tahun pertama tidak boleh praktek memang karena tahap itu adalah tahap junior, itu sudah tahap yang paling berat dalam siklus keresidenan ya. Jadi itu harus fokus pekerjaan di rumah sakit, tidak boleh nyabang gitu, nggak boleh nyari praktek tempat lain. Tapi kalau setelah kita madya atau naik tahap di tahap kedua itu sudah boleh, nggak ada masalah. Nah itu balik ke prodinya masing-masing lagi nanti gimana ya. Kemudian regulasi ID-nya dilihat karena ada juga ID daerah setempat yang tidak memperbolehkan residen sama sekali praktek, itu ada. Jadi harus diperhatikan juga. Tanya-tanya juga di sana. Ada juga yang malah minta ID-nya tuh dipindah ke mereka, juga ada gitu. Nah, jadi sampai segitunya ya kalau kita mau info nyari info kalau mau sekolah, nah gitu. Makanya kita nggak bisa instan. Jadi keputusan sekolah itu emang tidak bisa instan, harus semua sisi dipertimbangkan, termasuk masalah biaya ya. Untuk masalah biaya memang terutama yang sekolah secara mandiri, sekolah secara mandiri ini memang kelebihannya adalah tidak terikat, tapi memang masalah biaya akan menjadi rentan gitu. Nah inilah makanya nanti harus dipertimbangkan. Kalau masih tinggal sih biasanya dan orang tua mampu biasanya nggak terlalu masalah ya. Yang jadi masalah kalau misalnya sudah berkeluarga. Biasanya kalau sudah berkeluarga kan pasangan ini dokter apa bukan, nah gitu kan pendekatannya harus khusus ya, harus sendiri ya gitu ya. Kalau saya memang di Solo kebetulan istri juga sama-sama alumni satu angkatan dan dokter, dan pindah kerja dari Malang waktu itu pindah kerja ke Solo. Kalau saya pribadi pindah kerja ke Solo dengan membawa anak-anak, dan itu pun juga biasanya setelah saya melewati junior. Karena kalau pada saat masih junior itu kita nggak bisa ngurus apa-apa. Jadi pasrah itu selama 6 bulan ya. Istilahnya kita banding tulang tuh kehidupan kita banyak di rumah sakit. Kita nggak akan bisa ngurus hal-hal yang lain. Nah kalau pada saat sudah tidak junior itu kita bisa mulai mikir lebih plong lah. Istilahnya kayak kita itu kayak kerja aja sebenarnya gitu sampai sekolah gitu. Nah itu kan harus ada kesepakatan antara keluarga. Kalau keluarganya paham, kalau yang namanya sekolah spesialis itu sekolahnya adalah biaya sendiri dan tidak dibayar, itu kan harus dibicarakan. Nah, makanya itu penting tuh. Itu adalah support system kalau kita dalam pendidikan. Itu memang harus dibicarakan benar-benar. Gitu. Kalau beasiswa atau sudah kiriman, sebenarnya untuk urusan biaya sih tidak bisa jadi masalah nanti. Tinggal bagaimana cara ngelolanya aja selama di sana. Gitu. Cuman yang pakai mandiri memang harus banyak pihak yang terlibat. Gitu. Karena banyak hal-hal di luar prediksi itu yang bisa terjadi selama kita pendidikan. Nah itu, jangan sampai nanti ada hal-hal yang kira-kira resiko yang akan terjadi, terus belum kita bicarakan dengan terutama keluarga. Gitu. Jadi kalau saya saran.
Ya, gimana Raffi? Baik, dokter, terima kasih infonya. Sama-sama. Ya dok, dok ini ada selanjutnya dokter Alvin dok. Silahkan Ya, dokter monggo. Alvin. Dokter Alvin. Oh, mungkin dokter Alvin mau dibacakan saja dok ini dok. Oke, Ya, boleh. jadi ini izin bertanya, sedikit menyambung pertanyaan dari dokter Eko tadi tentang kuota penerimaan. Saya pernah mendengar bahwa kuota penerimaan itu dibagi, jadi fresh graduate diambil sekian orang, PNS diambil sekian orang, titipan sekian. Apa memang seperti itu dokter? Terima kasih. Oke. Jadi untuk kuota penerimaan itu sebenarnya tergantung proporsi yang mendaftar. Misalnya contoh, ada 20 orang yang mendaftar. Ternyata yang 15 itu PNS semua, contoh. Kan otomatis dia harus membuat proporsi yang mana yang akan diterima. Jadi nggak akan semua juga diterima. Jadi itu semua kan adalah proporsi sebenarnya. Jadi contoh yang terdekat, saya punya junior, masuknya awal tahun kemarin, itu dia adalah satu-satunya penerima LPDP. Otomatis dia langsung masuk. Karena nggak ada LPDP lain selain dia. Itu contohnya. Tapi kalau misalnya ada LPDP, misal 5 orang, itu pasti akan dipertimbangkan proporsinya. Nanti begitu daftar, itu nanti akan ada semacam klasifikasi. Jadi misalnya ini yang mandiri sekian orang, yang PNS sekian orang, yang beasiswa sekian orang. Nanti itu ada klasifikasi dan nanti memang akan ada kuotanya. Cuman berapa jumlahnya, nah itu adalah kemampuan kita untuk melihat. Misalnya yang daftar nih, misalnya 30 orang. Nah kita bisa nggak memetakan sendiri yang 30 orang itu kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya kalau jatah itu relatif, memang nggak mesti juga. Kadang-kadang yang PNS cuma 2 gitu ya udah langsung diterima aja kayak gitu ya. Jadi memang proporsinya akan lebih banyak yang mandiri ya. Karena apa, kalau yang namanya sekolah mandiri itu istilahnya mereka akan bayar biaya pendidikan itu on time. Karena seringkali biaya beasiswa itu kan ada tanggal-tanggalnya dari pemerintah Benar. gitu. Jadi meskipun beasiswa pun juga belum tentu juga pasti diterima, nggak mesti juga. Karena mengingat nanti kultur di sana gimana, harus lihat juga. Kadang-kadang juga mereka juga akan membatasi yang beasiswa. Karena nggak mungkin juga dalam setiap semester itu nanti selalu, itu tadi termasuk kan kalau masalah beasiswa dan PNS itu kan masalah, pasti nomor satu nanti akan masalah pembiayaan dan yang pertama. Yang kedua masalah penempatan. Penempatan kan nggak masalah. Nanti yang jadi masalah pembiayaan biasanya. Kalau yang mandiri kan pasti bayar tanggal sekian langsung fresh keluar biayanya kan gitu. Ya gitu. Iya. Terima kasih dokter. Ya. Ini belum ada pertanyaan lanjut dok. Mungkin ini dok, saya ingin bertanya, rekom buku bacaan dok. Kalau mau masuk UNS nih, mungkin kan sekarang kan mungkin lagi isi, siapa tahu bisa sambil baca-baca gitu dok. Apa dok rekom buku bacaan yang dibaca? Oke, jadi memang bacaan yang namanya textbook di setiap bidang itu kan memang banyak ya. Banyak tuh pasti pilihannya. Kita kadang-kadang bingung nih kita belajar dari yang mana gitu ya. Nah, untuk penerimaan itu biasanya untuk bahan bacaan adalah saya misalnya ambil contoh dari bagian saya dulu ya, bagian mana ya. Kalau di UNS itu bahan bacaannya yang bisa cepat kita pelajari itu adalah biasanya PPK, panduan praktek klinik yang dikeluarkan oleh PABDI. Ya, itu PPK. Nanti PPK-nya nanti tiap prodi punya sendiri-sendiri. Misalnya dari IDAI, PPK-nya keluar ada nanti. Dan itu kan sebenarnya kayak rangkuman ya. Kayak rangkuman penyakit, itu langsung to the point tuh biasanya. Ya, itu yang pertama. Jadi, untuk kita kan nggak mungkin belajar textbook. Mau berapa lama baca-baca textbook. Kalau sempat juga, ya kan. Kalau udah kerja nanti repot juga. Repot juga mau baca-baca buku kan gitu.
Tapi minimal kita harus punya PPK itu dulu. PPK itu pentingnya. Oke. Yang kedua adalah kita nanya lah, jadi setiap institusi itu punya kekhasan. Jadi ada kekhasannya. Jadi ada yang merupakan titik unggulannya dari institusi tersebut. Contoh misalnya kalau saya di UNS itu adalah internanya atau penyakit dalam di UNS itu adalah dia titik tangkapnya atau unggulannya adalah tropik infeksi. Ya, jadi bidangnya yang jadi unggulannya itu adalah tropik infeksi. Kemudian yang nomor 2-nya bagian gastroenterohepatologi dan ginjal hipertensi. Jadi 3 itu. Nah, kita bisa tuh nanti sedikit banyak kita lebih titik beratkan nanti ketiga bidang itu untuk didalami. Karena kita mau belajar patofisiologi misalnya. Nah, itu berlaku untuk semua prodi. Kalau cara saya seperti itu. Karena misalnya contoh kayak di Surabaya, itu kan yang terkenal profnya siapa? Prof. Askandar. Buku hijau. Prof. Askandar itu kan PMD, endokrin metabolik. Iya. Nah, berarti kita juga sedikit banyak kalau mau masuk ke penyakit dalam UNER, sedikit banyak juga kita harus belajar tuh produknya beliau. Gitu. Ya, itu contoh. Jadi itu nanti selain PPK, kemudian kan kita bingung mau belajar patofisiologi apa kan dari sekian banyak materi kan gitu. Nah, kita carilah ini kira-kira khasnya. Karena setiap center tuh punya khas masing-masing. Punya unggulan. Ya, itu. Kalau untuk UN sendiri, kalau kita tahu kan Dok, kalau di UNER tuh bukunya Prof. Astu Dok. Terus kalau di UI itu dia pakai yang IPD yang 3 itu Dok. Yang 3/100. Betul. Unpad tuh juga pakai 3 jilid itu Dok. Nah, kalau UNS pakai apa Dok? Iya. Yang kalau UNS, kalau dari buku textbook, kalau dari penyakit dalam ya sama sebenarnya. Buku yang 3 jilid itu sama. Terus sama buku-buku karangan dari Prof. Guntur. Nah, itu namanya Prof. Guntur ya, Dok? Guntur. Ya. Beliau itu temannya Prof. Joni itu. Sama-sama KPTI. Beliau itu ahli sepsis kalau di Solo, terkenal di Indonesia ahli sepsis. Makanya Solo itu UNS itu trademarknya adalah tropik infeksi karena beliau itu guru besar di bidang sepsis. Jadi itu contoh. Nanti kalau misalnya di unit lain monggo, nanti ditanya-tanya. Iya, Dok. Ya, sudah Dok. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan teman-teman. Sekarang sudah 79 Dok. Tadi paling banyak berapa ya? 125 tadi mungkin paling banyak. Iya. 122. Iya. 122. Tadi juga sempat Dokter Mengin gabung Dok sama kita Dok. Oh gitu. Waduh itu. Iya, dari saya loh. Tadi. Oh iya Dok. Dok mungkin ini ada boleh lagi kan Dok Karin Cahya boleh. bertanya Dok. Ya. Boleh ya Dok ya. Boleh lagi Dok. Mungkin kalau dokter hendak minum makan boleh loh Dok. Oh nggak, tenang aja. Sudah. Silahkan Karin Cahya, Dokter Karin Cahya. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dokter ingin bertanya, kan tadi bilangnya kalau waktu kita mendaftar itu kan tergantung berapa peserta yang mendaftar juga. Nah itu ada tips dokter, misalnya sebelum kita mendaftar nih, mungkin barangkali kita bisa lihat seberapa banyak orang yang mendaftar sebelum kita masukkan data kita ke pendaftaran itu bagaimana dokter? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi memang itu salah satu tips and trick ya. Jadi sebenarnya untuk setiap periode pendaftaran itu memang sebenarnya akan berbeda-beda ya. Jadi memang nggak ada patokan berapa yang harus sekian nanti kira-kira yang mendaftar enggak. Cuman kita bisa ambil gambaran itu dengan bertanya di periode sebelumnya. Jadi paling enggak 2 atau 3 periode sebelumnya itu rata-ratanya berapa? Itu bisa kita tanya gitu. Kita tanya misalnya
paling nggak kita punya relasi atau kita info di bagian biasanya ada bagian khusus ya untuk penerimaan PPDS itu ada ya, biasanya kalau di website itu biasanya nanti ada kantornya atau ada call centernya gitu, itu kita bisa tanya di situ, boleh tuh tanya nanti, tanya-nanya. Jadi misalnya kita tanya kira-kira 3 periode yang lalu sebelum periode sekarang itu daftarnya itu kira-kira berapa banyak gitu. Nah, terus bisa juga kita lihat kalau kita sudah daftar, kemudian kita biasanya setelah verifikasi berkas itu nanti akan keluar data peserta yang verifikasi. Nanti biasanya di website itu rata-rata ada tuh. Nanti kita bisa lihat dari situ juga. Itu realnya malah, tapi harus nunggu setelah berkas verifikasi biasanya. Nah, setelah verifikasi nanti di websitenya itu akan keluar list mana yang sudah approve berkasnya, mana yang belum, itu keluar sama prodinya biasanya. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih dokter. Mungkin ada yang ini last question ya dokter ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya lagi. Ya, kalau misalnya tidak ada, Bu Dokter, mungkin dokter bisa menyampaikan pesannya lah untuk kami-kami ini yang mungkin tergabung di sini, mungkin kan berkeinginan untuk mengikuti langkah dokter, ingin menjadi PPDS internal atau mungkin yang lainnya. Terus juga kami kan dari sama-sama UMM nih dokter, jadi mungkin tadi ada beberapa dari kami yang istilahnya minder gitu dokter. Nah, kalau misalnya, sekarang kan kalau PPDS itu kan kebanyakan universitas negeri yang membuka, jadi kita tuh agak istilahnya minder gitu loh dokter. Sekarang pesannya lah dokter, bagaimana supaya kita tuh tetap semangat kalau menjadi spesialis tuh bisa aja kita nih, gitu dokter. Iya, betul. Jadi yang pertama terima kasih atas waktunya memang hari ini ya. Gitu, kemudian memang timingnya juga tepat sih ya, saya juga kebetulan sudah mau habis tasenya juga ya, jadi udah nggak terlalu berat kayak di awal-awal, jadi ya pas lah ya bisa silaturahim ya gitu. Nah, kebetulan saya juga habis libur juga nih, habis dari bangsal COVID soalnya minggu kemarin. Oh, lagi karantina mandiri dokter. Ini kan saya lagi di kos nih, jadi kita menyendiri dari keluarga dulu. Ya, oke. Untuk tipsnya memang banyak yang masih mungkin sedang internship atau masih koas ya, atau yang mungkin sudah mulai karir ya sebagai dokter umum. Kalau pertama memang diniatkan dari awal, kalau untuk melanjutkan sekolah, pilihlah yang memang sesuai dengan passion dan memang itulah yang nanti akan kita sanggup untuk kita jalani ke depannya, karena sekolah ini kan untuk masa depan dan kita nanti akan dibawa seumur hidup untuk ilmunya gitu. Jadi salah satu kuncinya kita bisa lancar, sukses itu kan salah satunya adalah karena kita niatnya dan memang kita passion atau keinginannya yang kuat ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua, UMM ini sebenarnya saya sampai sekarang itu sulit untuk melepaskan keterkaitan sama UMM. Itu daya plusnya kita sebenarnya ya, karena tak lihat memang yang saya lihat ya selama saya sekolah itu univ lain itu kekerabatannya itu mungkin ada sih yang erat juga, cuman rata-rata yang tak lihat itu enggak seperti kita. Jadi kita tuh sebenarnya bisa memanfaatkan jaringan alumni, karena ikatan alumninya UM itu termasuk kuat sebenarnya. Gitu, termasuk kuat sebenarnya. Jadi itu hal yang bisa kita sama-sama manfaatkan untuk bisa sukses sebenarnya. Jadi kita kan menjalin networking atau relasi gitu. Untuk kualitas, kalau berdasarkan pengalaman selama ini
dari kerja sampai sekolah, itu nggak usah khawatir, dah bisa bersaing kok sebenarnya, nggak ada masalah. Iya. Ya. Jadi adik-adik atau teman-teman nggak perlu berkecil hati sebenarnya, nggak usah lah sekarang ya, bisa kok. Senior-senior kita itu yang sudah jadi konsulen itu udah banyak, itu udah ratusan mungkin ya, dari angkatan pertama kali 2001 ya sampai angkatan terakhir itu yang lulus itu sudah banyak ya. Jadi sebenarnya kalau masuk ke grup alumni kan rata-rata tuh udah konsulen sebenarnya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, kita tuh sama sebenarnya. Begitu akreditasi kampus atau universitas kita tuh udah keluar dan itu sesuai dengan akreditasi nasional minimal B, itu sebenarnya sudah aman, nggak ada masalah. Tinggal kita membuktikan diri aja, jaga diri gitu, maksudnya kita jaga membawa alma mater kayak gitu ya. Jadi selama ini pun saya pun alhamdulillah selama studi juga nggak ada masalah-masalah yang berat terkait dengan latar belakang gitu. Jadi bisa mengikuti ilmiahnya pun juga alhamdulillah lancar kayak gitu, nggak ada yang kesulitan yang bermakna sih, nggak ada gitu. Jadi saya yakin juga, apalagi junior saya nih, ada adik kelas ini kan nilainya udah pada bagus-bagus tuh dari zaman saya dulu loh. Wah, pasti lebih bisa, pede aja ya, pede aja, pasti bisa kok, nggak ada masalah. Mungkin itu aja. Jadi ya kalau punya cita-cita diperjuangin ya gitu. Iya dokter. Iya, terima kasih dokter. Yang saya dapatkan dari sharing-sharing malam hari ini, yang penting yang pertama, kalau misalnya saya coba menyimpulkan ya dokter ya. Boleh. Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu itu bercita-cita itu harus dikejar. Kemudian yang paling penting kalau mau masuk ke PDS, keluarga itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian persiapannya juga kalau bisa dilakukan sejak sekarang, tapi juga jangan terlalu terfokus pada akademisnya saja, soalnya soft skill itu sangat penting juga. Terus ya kalau alumni itu, jaringan alumni itu penting, jadi jangan segan-segan lah untuk menyapa kembali kakak-kakak yang mungkin sudah sukses di jalannya, bertanya-tanya, siapa tahu ada info-info baru atau ilmu-ilmu baru yang didapatkan. Terima kasih dokter atas waktunya, mohon maaf kalau mengganggu. Oh iya dokter, ada salam dari dokter TR, Dokter Taufikur Rahman. Oh iya. Iya, katanya Abah TR. Abah. Iya. Katanya salam untuk Dokter Reski yang koas selain dapat ilmu juga dapat jodoh. Oh iya. Katanya harus disebut ya ini Rik. Gitu dokter. Oh iya. Siap. Iya, memang betul. Terus saya kepo ternyata teman satu kelompok ya dokter. Iya, betul. Ada kelompok. Alhamdulillah. Ini teman-teman ada yang mengikuti sama teman satu kelompoknya. Jangan nyari jauh-jauh. Ini di kolom komentar yang dekat ada. Ini sudah banyak dokter di kolom komentar ucapan terima kasih kepada Dokter Reski. Semoga dilancarkan studinya. Semoga sharing pengalamannya ini bisa jadi ditumpah halalah untuk dokter. Amin. Terima Sama-sama. kasih dokter.